Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 201, ketika Zhou Yuan hampir menangis karena perbedaan perlakuan, Yao Yao mengangkat alisnya sedikit, melihat keberadaan misterius yang berwujud seorang pemuda dan bertanya, "Kamu kenal aku?" Pemuda tampan yang menyegarkan itu terkekeh, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. "Aku kenal Chang Yuan." "Kamu tahu Master Chang Yuan?" Zhou Yuan tercengang, beberapa keheranan dalam pandangannya saat dia melihat ke arah pemuda itu. "Penatua, kamu." Pria muda di depan mereka tampaknya seumuran dengan mereka, tetapi mata kunonya yang tampaknya tak berdasar memberitahu mereka bahwa dia pasti monster kuno seperti keberadaan. Pemuda tampan itu berpikir sejenak, sebelum dia tersenyum dan berkata, "Aku adalah orang suci yang sudah mati, kamu bisa memanggilku Patriark Chang Xuan." Zhou Yuan diam-diam berkomentar di dalam hatinya, seperti yang diharapkan, pemuda ini adalah orang suci yang legendaris itu. "Tentu saja, aku yang sekarang hanya terbuat dari sedikit energi roh, tubuh asliku sudah mati." Patriark Chang Xuan berbicara dengan senyum tipis, ekspresinya jujur dan terbuka. "Tapi kenapa Chang Yuan tidak ada di sisimu?" tanya Patriark Chang Xuan sambil melihat ke arah Yao Yao. Wajah cantik Yao Yao sedikit redup, kakek Hei diserang oleh musuh misterius, jadi dia pergi. Mata Patriark Chang Xuan melebar sedikit. "Penatua, apakah Anda tahu di mana saya dapat menemukan kakek Hei?" Mata cerah Yao Yao memandang ke arah Patriark Chang Xuan. Dia dibesarkan di bawah asuhan Chang Yuan, dan memperlakukannya sebagai seorang kakek. Dia khawatir tentang Chang Yuan, tetapi tidak tahu bagaimana menemukannya. Patriark Chang Xuan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak perlu khawatir untuknya. Orang tua itu cukup cakap, dan akan mencarimu ketika dia merasa sudah aman." Jejak kekecewaan melintas di mata Yao Yao, sebelum dia mulai mengajukan pertanyaan lain. "Apakah tetua mengetahui akar saya?" Dia telah tinggal bersama Chang Yuan di wilayah terpencil sejak muda, dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar atau tahu dari mana asalnya. Paling tidak, dia harus memiliki orang tua, bukan? Chang Yuan tidak pernah menyebutkan hal seperti itu padanya, meskipun Yao Yao tidak terlalu keberatan. Selain itu, ada musuh misterius yang bahkan ditakuti kakek Hei. Dari mana mereka berasal, dia bisa merasakan bahwa orang-orang itu kemungkinan besar mengejarnya. Patriark Chang Xuan terdiam beberapa saat, sebelum dia berbicara. "Tidak pantas bagiku untuk membicarakan masalah ini, tetapi kamu akan menemukan jawabannya sendiri jika kamu menemukan kesempatan di masa depan." Kata-katanya jelas menghindari pertanyaan Yao Yao. Oleh karena itu, Yao Yao tidak bertanya lebih jauh tentang topik tersebut. "Hehe, benarkah aku mengatakan bahwa kalian berdua datang ke sini mencari restuku?" Patriark Chang Xuan tersenyum lebar saat dia buru-buru mengalihkan topik. Yao Yao tidak menanggapi, membuat Zhou Yuan tidak punya pilihan selain melangkah masuk. "Kami diarahkan ke sini oleh tablet suci." Patriark Chang Xuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin mendengar ceritaku?" Namun, sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, dia sudah duduk di dekat tablet giok putih dan memanggil dua bangku dari kabut dengan lambaian tangannya, sebelum dia dengan hangat berkata, "Ayo, duduklah." Zhou Yuan dan Yao Yao bertukar pandang, sebelum mereka duduk. Patriark Chang Xuan berseri-seri saat dia menatap Zhou Yuan. Chang Yuan memiliki mata yang bagus, dia mendapatkan murid yang cukup baik. "Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang begitu lemah tiba di sini." Wajah Zhou Yuan menjadi hitam. Apakah ini pujian atau hinaan? Dengan senyum tipis, Patriark Chang Xuan memberi isyarat dengan tangannya, menyebabkan kabut berkumpul. Itu memenuhi lingkungan mereka. Kabut bergelombang berubah menjadi semacam layar. Di layar, sesosok berdiri di udara. Dari penampilannya, itu adalah Patriark Chang Xuan. Genesis Ki yang luas dan tampaknya tak berujung melonjak di atas kepala Patriark Chang Xuan, menutupi langit. Tidak mungkin bagi siapapun untuk membayangkan betapa kuatnya Genesis Ki itu. Namun, ekspresi Patriark Chang Xuan sangat serius, sementara tampaknya membawa sesuatu di tangannya. Pada pemeriksaan lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu terlihat seperti bayi. Dunia di layar tiba-tiba terkoyak saat ini, petir tak berujung mengalir seolah ingin menghancurkan seluruh dunia. Dari dalam amukan petir yang tak berujung, 3 sinar cahaya turun, mendarat di 3 arah berbeda di sekitar Patriark Chang Xuan. Di dalam, orang samar-samar akan melihat 3 sosok berdiri di udara. Tubuh mereka memancarkan cahaya suci, dan otoritas yang bahkan tidak boleh dipertanyakan oleh siapapun. Rasanya seolah-olah mereka adalah eksistensi yang tinggi dan perkasa hingga tingkat yang tak terlukiskan, seperti para dewa itu sendiri. Hanya dengan melihat sosok-sosok yang nyaris tak terlihat itu membuat Zhou Yuan merasakan tekanan menelan tubuhnya, menyebabkan rohnya menggigil. Pertempuran yang mengguncang bumi meletus di layar.
tiga sosok seperti dewa itu mengepung dan menyerang Patriark Changsuan. Sementara dia menanggapi dengan baik, namun, Patriark Changsuan pada akhirnya bukanlah tandingan mereka. Pada saat terakhir yang kritis, Patriark Changsuan merobek ruang terbuka itu sendiri dan mendorong bayi itu masuk saat tubuhnya dipukul oleh tiga sosok dewa. Tubuh Patriark Changsuan pecah, berubah menjadi jutaan sinar cahaya yang perlahan-lahan tersebar saat jatuh. Adegan yang diputar di layar berakhir pada titik ini. Lingkungan meja batu giok putih sunyi, kejutan mewarnai wajah Zhou Yuan. Meski tidak ada suara dari layar, dia masih bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Pertempuran dengan proporsi seperti itu benar-benar mirip dengan Armageddon. Tapi siapa sosok dewa itu? Mengapa mereka menyerang Patriark Changsuan? Apakah kamu tahu siapa bayi yang aku lindungi? Ada senyuman di wajah muda Patriark Changsuan saat dia melihat ke arah keduanya. Sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, tatapannya berhenti pada wajah cantik Yao Yao saat dia berkata, "Kamu adalah bayi itu." Zhou Yuan tercengang, bahkan telinganya agak berdengung. Satu-satunya patriark yang dilindungi Changsuan sampai kematiannya adalah Yao Yao. Tangan Yao Yao tiba-tiba terkepal erat, tatapan kosong di matanya, jelas bahwa dia tidak memiliki ingatan tentang genesis ini. Tetua pasti bercanda kan, jika bayi itu adalah kakak Yao Yao. Waktunya tidak cocok, kata Zhou Yuan dengan susah payah. Patriark Changsuan telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu, sementara Tuan Chang Yuan berkata bahwa Yao Yao telah tinggal bersamanya selama belasan tahun di wilayah mereka yang terisolasi. Patriark Changsuan terkekeh, dia tidak biasa, jadi kamu tidak boleh menilai dia dengan logika orang biasa. Tentu saja, terus terang, usianya memang tidak jauh dari usiamu. Zhou Yuan tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Identitas Yao Yao memang diselimuti misteri, sekaligus melibatkan hal-hal besar yang tak terbayangkan. Kalau tidak, mereka tidak akan berhubungan dengan orang-orang seperti Tuan Chang Yuan dan Patriark Changsuan. Ini adalah monster kuno sejati seperti eksistensi. Di balik semua ini, kemungkinan besar ada semacam konspirasi yang meluas hingga ke ujung langit. Yao Yao terdiam untuk waktu yang lama, sebelum dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kamu bisa dikatakan sebagai penyelamatku." Patriark Changsuan tersenyum dengan riang. Yao Yao berpikir sejenak, sebelum tiba-tiba mengeluarkan cangkir, dia kemudian mengambil labu giok, mengisi cangkirnya dan mempersembahkannya kepada Patriark Changsuan. Cawan ini berkat Tuan Tua. Meskipun dia tidak tahu mengapa, pada akhirnya dia menyadari bahwa sosok di depannya adalah orang yang menyelamatkannya sebelum dia sendiri meninggal. Selain itu, Yao Yao dapat merasakan bahwa dia tidak berbohong. Patriark Changsuan tertegun sejenak saat dia menatap cangkir di hadapannya. Segera setelah itu, dia terkekeh dan berkata, "Saya menemukan diri saya menyukai secangkir alkohol ini." Dia memegangnya dengan kedua tangan dan menjatuhkannya dalam satu gerakan cepat, sepertinya ingin berjemur lebih lama lagi. Yao Yao menatap Patriark Changsuan dan bertanya, "Siapa tiga sosok yang menyerang Tuan Tua? Mereka seharusnya mengejarku kan? Dan kepergian kakek Hei kemungkinan besar juga terkait dengan mereka." Mereka adalah, alis Patriark Changsuan tampak saling mengunci. Dia terdiam untuk waktu yang sangat lama, sebelum dia perlahan meludahkan dua kata yang sepertinya mengandung kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, ras suci. Bab 202, Ras Suci. Saat dua kata ini bergema melalui kabut, ruang tampak beriak samar. Tidak ada lagi kebisingan yang terdengar dari lingkungan mereka, seolah-olah semua hal sedang ditekan. Dari pandangan ekspresi suram Patriark Changsuan, Zhou Yuan samar-samar bisa merasakan perasaan tercekik dari dua kata itu. Tiba-tiba, dia mengingat adegan yang dia lihat di istana bawah tanah sekte boneka pertempuran di air hitam. Dahulu kala, banyak sekte kuat ada di tanah luas air hitam, namun kemudian, karena salah satu dari apa yang disebut jenius kebanggaan ras suci meninggal di sana, mereka mengirimkan hukuman ilahi, memusnahkan setiap bentuk kehidupan terakhir di air hitam. Tak berperasaan dan kuat, ini adalah satu-satunya kesan yang dimiliki Zhou Yuan terhadap ras suci. Dia mengira akan butuh waktu lama sebelum dia akan bertemu entitas ini lagi, tetapi siapa yang bisa berharap bahwa dia akan mendengarnya sekali lagi di sini? Zhou Yuan tidak bisa tidak bertanya, apa ras suci itu? Mata cerah Yao Yao juga memandang ke arah Patriark Changsuan. Dia telah membaca banyak teks kuno, tetapi tidak dapat menemukan banyak informasi mengenai ras suci. Patriark Changsuan memandang ke arah langit dengan ekspresi yang rumit. Ekspresi bercampur dengan kebencian dan ketakutan yang menyedihkan. Pada mulanya, sebelum makhluk hidup muncul, ras pertama yang lahir dari masa primal ciptaan adalah ras suci. Patriark Changsuan perlahan melanjutkan, ras suci diberkahi dengan bakat unggul, membuat mereka sangat kuat. Di zaman kuno, mereka adalah penguasa dunia. Setiap ras lain, apakah manusia, binatang, atau apapun diperbudak oleh mereka, hidup di bawah kendali mereka. Kemudian, berbagai ras memberontak,
menyebabkan perang besar pecah. Hanya melalui ini mereka dapat membebaskan diri dari belenggu budak mereka. Meski begitu, ras suci masih bertindak seolah-olah mereka lebih baik dari orang lain, sehingga dilarang menghina mereka. Anggota ras suci memiliki status yang sangat tinggi, dan ras lain tidak berani memusuhi mereka, membiarkan mereka untuk memperlakukan ras lain sesuka mereka. Hanya umat manusia yang tak habis-habisnya mampu tumbuh kuat sendiri dan membuat tempat bagi diri mereka sendiri di dunia. Dari awal kecil kami berjuang dan tumbuh. Leluhur terhormat yang tak terhitung jumlahnya melindungi setiap generasi. Dengan membayar harga yang luar biasa, umat manusia mampu mengukir tempat untuk diri kita sendiri. Meski begitu, kita masih dirugikan. Patriark Changsuan menghela nafas pelan. Apakah kamu tahu di tanah mana kita saat ini? Surga Changsuan, jawab Zhou Yuan. Patriark Changsuan kemudian bertanya, bagaimana dengan di luar surga Changsuan? Zhou Yuan agak terkejut. Surga Changsuan sudah luas di luar pandangannya. Adapun di luar surga Changsuan, bagaimana dia tahu? Levelnya saat ini terlalu rendah. Tepatnya, dunia tempat kita berada disebut dunia Tianyuan. Itu terdiri dari 9 surga, dan surga Changsuan adalah salah satunya. Mata Zhou Yuan terbelalak dan rahang kendur. Baru sekarang dia menyadari betapa kecilnya dia. Surga Changsuan yang tampaknya tak berujung di matanya hanyalah salah satu dari 9. Seberapa luas seluruh dunia Tianyuan? Dari 9 langit, ras suci memiliki 4, sedangkan 5 lainnya dimiliki oleh berbagai ras. Baru sekarang Zhou Yuan benar-benar memahami betapa tirani ras suci itu, untuk berpikir bahwa satu ras akan memiliki hampir setengah dari dunia Tianyuan. Lalu mengapa ras suci mengejarku? Yao Yao sedikit mengernyit. Ini jelas merupakan misteri terbesar. Ras suci tanpa henti memburunya, dan bahkan seorang ahli tingkat Saint seperti Patriark Changsuan rela mati untuk melindunginya. Belum lagi kakek Hei yang selama ini juga melindunginya. Menanggapi pertanyaan ini, Patriark Changsuan terdiam beberapa saat, sebelum dia berkata, saya tidak dapat memberimu jawaban karena implikasinya terlalu besar. Kalian berdua masih terlalu lemah, mengetahui terlalu banyak hanya akan membuatmu menjadi lebih mudah ditemukan oleh kekuatan besar ras suci. Dia menatap Yao Yao dan Zhou Yuan sambil melanjutkan, di masa depan, ketika kalian berdua menjadi benar-benar kuat, kalian secara alami akan mengetahuinya. Yao Yao dengan lembut menggigit bibir merahnya dalam diam. Patriark Changsuan tertawa dan mulai berbicara lagi, selain itu, kamu bukan satu-satunya alasan mengapa ras suci menyerangku. Saya pernah menjadi ahli nomor 1 di surga Changsuan, dan pendiri sekte Changsuan. Saat itu, sekte saya adalah sekte nomor 1 di surga Changsuan. Sekte Changsuan ya, hati Zhou Yuan bergetar sedikit. Paman bertelanjang kaki yang dia temui di Saint Remain City tampaknya berasal dari sekte Changsuan. Dia tidak pernah membayangkan Patriark Changsuan akan menjadi pendiri dan leluhur guru dari sekte Changsuan. Zhou Yuan tiba-tiba bertanya, lalu apa hubungan Istana Suci dengan ras suci? Utusan Istana Suci baru saja terlintas dalam pikiran. Di surga Changsuan saat ini, Istana Suci adalah yang terkuat. Cemoohan muncul di mata Patriark Changsuan ketika dia mendengar dua kata Istana Suci saat dia mencibir, apalagi yang bisa mereka lakukan selain anjing ras suci. Setelah perang besar, berbagai ras dibebaskan dari perbudakan dan pengaturan ras suci. Arai pembunuh suci asal kekacauan, yang membatasi masuknya ahli tingkat puncak dari ras suci ke dalam 5 surga besar. Namun, ras suci mulai merekrut anggota ras manusia, menciptakan faksi yang melayani mereka, memperlakukan mereka sebagai dewa dan melakukan perintah mereka. Jika bukan karena campur tangan Istana Suci, mengakibatkan kerentanan dalam Chaos Origin Saint Killer Arai yang pada gilirannya memungkinkan para ahli tingkat puncak dari ras suci turun, aku akan lama menghapus mereka dari muka dunia ini. Pada titik ini, niat membunuh yang mengerikan muncul di mata Patriark Changsuan. Meskipun kamu adalah bagian dari alasan mengapa ras suci menyerangku, bagian lainnya adalah karena mereka mengincar stempel suci Changsuan yang kumiliki. Changsuan Saint Stem, Zhou Yuan berkedip, apa itu? Ekspresi serius muncul di wajah Patriark Changsuan saat dia perlahan menjelaskan, ketika dunia terbentuk dan 9 surga terbentuk, 9 benda lahir dari sumber energi, mereka dikenal sebagai 9 stempel dunia, dan stempel suci Changsuan adalah salah satunya. Pemilik Saint Stem ini adalah penguasa dari masing-masing surga, mereka dikenal sebagai Master Surga. Dan aku adalah Master Surga Changsuan, surga sebelumnya. Patriark Changsuan tersenyum samar ketika dia menyatakan ini, kebanggaan yang jarang terlihat bersama dengan aura tegas dan bermartabat muncul di wajah mudanya yang tampan. Master Surga, Zhou Yuan diam-diam membasahi bibirnya. Nama yang mendominasi, penguasa surga ya. Sepertinya Patriark Changsuan benar-benar luar biasa. Istana Suci merencanakan untuk mendapatkan stempel suci Changsuan untuk menggantikan saya dan menjadi Master Surga baru dari surga Changsuan.
Oleh karena itu mengapa mereka dengan sengaja menarik ahli ras suci tingkat puncak? Mata Patriark Changsuan sedingin es. Zhou Yuan mau tidak mau bertanya, lalu, apakah mereka berhasil? Patriark Changsuan terkekeh. Meskipun mereka membunuhku dan membagi rohku menjadi bagian-bagian yang disegel, mereka meremehkanku. Stempel suci Changsuan juga terbelah dan tersebar olehku. Jadi bagaimana mereka bisa berhasil? Zhou Yuan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Istana Suci. Terlebih lagi, utusan Istana Suci diam-diam mencoba membantu Wu Huang membunuhnya di luar Saint Remains Domain. Dengan demikian, dia secara alami akan menentang melihat Istana Suci berkembang. Patriark Changsuan memandang Zhou Yuan dan tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu asal-usul Saint Rune yang Anda peroleh? Zhou Yuan tercengang. Sepertinya menyadari sesuatu saat matanya membelalak. Mungkinkah? Patriark Changsuan tersenyum tipis dan perlahan menganggukkan kepalanya. Namun, suaranya mirip dengan guntur ketika mendarat di telinga Zhou Yuan, menyebabkan dia terkejut hingga linglung. Itu benar, Saint Rune yang kamu peroleh berasal dari stempel Changsuan Saint. Bab 203, tidak heran itu sangat menakjubkan. Beberapa saat kemudian, Zhou Yuan berangsur-angsur kembali sadar saat dia menghela nafas dengan takjub. Saint Rune ini dapat menemukan kelemahan dalam berbagai teknik genesis, memungkinkannya untuk mematahkan teknik lawan dengan kekuatan minimum. Kemampuan seperti itu bisa dibilang curang. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Wu Huang, jika bukan karena kekuatan ajaib Saint Rune, Zhou Yuan harus membayar harga yang lebih mahal untuk mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu mengapa Zhou Yuan tiba-tiba tersentak oleh pemahaman ketika dia mendengar bahwa itu berasal dari stempel suci Changsuan. Saint Rune ini disebut decoder Saint Rune, dan memiliki kemampuan untuk menemukan kerentanan dalam segala hal. Itu juga salah satu dari 4 Saint Rune yang aku pisahkan dari Changsuan Saint Stem. Patriark Changsuan tersenyum tipis. Salah satu dari 4 Saint Rune yang terpisah, Zhou Yuan dengan cepat menyadari kata kuncinya. Patriark Changsuan mengangguk ketika dia menjelaskan, ketika saya disergap oleh kekuatan besar ras suci, mereka mencoba untuk mengambil Cape Changsuan Saint yang saya kendalikan. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa saya sudah lama siap untuk skenario seperti itu. Saya telah menyegel kapal utama, sambil memisahkan 4 Saint Rune di atasnya, melemahkan kekuatannya dan mencegah ras suci menemukan lokasinya. Zhou Yuan menjilat bibirnya ke dalam, jadi ada total 4 Saint Rune yang misterius ini. Decoder Saint Rune sudah sangat menakjubkan. Zhou Yuan bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dimiliki ketiga orang lainnya. Patriark Changsuan menyeringai saat menatap Zhou Yuan, dan tiba-tiba berkata dengan suara serius, anak kecil, saya melihat bahwa Anda memiliki bakat yang luar biasa, dan aku memiliki misi penting untukmu. Zhou Yuan dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Tetua, kamu tidak mungkin berpikir untuk memintaku menemukan Cape Changsuan Saint, kan? Anak pintar, puji Patriark Changsuan. Zhou Yuan segera mulai menggelengkan kepalanya. Penatua, Anda menganggap saya terlalu tinggi. Saya hanya seorang praktisi tahap gerbang surga kecil. Bagaimana mungkin saya memiliki kualifikasi untuk menyentuh harta karun yang begitu hebat? Dia tidak mengalami kerusakan otak, tentu. Stempel suci Changsuan adalah harta karun tertinggi. Tetapi Zhou Yuan tahu bahwa itu juga mirip dengan ubi jalar panas. Apalagi ras suci, bahkan istana suci sudah menjadi raksasa yang tak terbayangkan di matanya. Jika dia datang untuk memiliki Cape Changsuan Saint, dan istana suci entah bagaimana mendeteksinya, bencana yang mengikuti pasti akan berada di luar kemampuannya. Bocah yang tidak ambisius, Patriark Changsuan memelototi Zhou Yuan. Namun, dia sedikit terkejut karena Zhou Yuan dapat menolaknya. Lagi pula, orang biasa manapun akan lama kehilangan rasionalitas setelah mendengar tentang harta karun tertinggi ini. Hanya keserakahan yang tersisa di dalam diri mereka ketika mereka mati-matian mencoba memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan cara tertentu, dia mengagumi Zhou Yuan karena memiliki rasionalitas seperti itu. Nak, tidakkah kamu ingin melindunginya? Patriark Changsuan melirik ke samping ke arah Yao Yao. Tidak ada keraguan dalam suara Zhou Yuan saat dia menjawab, itu adalah janjiku untuk Master Chang Yuan. Patriark Changsuan hanya tertawa kecil. Tapi kamu sekarang tahu orang seperti apa dia kan? Apakah Anda berani memprovokasi musuh-musuhnya? Apa menurutmu orang sepertimu bisa melindunginya? Zhou Yuan dengan tenang menjawab, saya tidak tahu apakah saya akan dapat melindunginya, tetapi saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya. Saya berjanji pada Tuan Chang Yuan bahwa satu-satunya cara siapapun dapat menyakitinya adalah dengan melangkahi mayat saya. Di sampingnya, mata cerah Yao Yao tampak sedikit berputar. Dia meliriknya dengan santai saat bibir merahnya melengkung sedikit ke bawah. Selama 1 sampai 2 tahun terakhir, akulah yang melindungimu. Meskipun dia berkata demikian, ada secercah senyum di pupil matanya. Wajah Zhou Yuan memerah saat dia mencoba menjelaskan,
kamu harus memberiku waktu untuk tumbuh lebih kuat. Itu sedikit lebih seperti itu, Patriark Changsuan terkekeh sebelum melanjutkan. Namun, saya harus memberitahu kamu bahwa jika Cape Changsuan Sein mendarat di tangan Istana Suci, penguasa Istana Suci akan menjadi penguasa baru surga Changsuan. Ketika itu terjadi, jangkauan dari inderanya akan tumbuh melampaui bayanganmu. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa menemukan Yao Yao. Selain itu, karena kamu telah mendapatkan salah satu Sein Rune, agenda pertama dalam daftar Master Istana Suci setelah mendapatkan Cape Changsuan Sein adalah menemukan 4 Sein Rune, dan membiarkan Cape tersebut mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Dan kamu, pasti akan menjadi orang pertama di garis bidiknya. Ekspresi Zhou Yuan tidak bisa tidak berubah. Jelas belum mengejutkannya bahwa San Rune juga merupakan ubi jalar panas. Tetua, bukankah kamu mengatakan bahwa Cape Changsuan Sein disegel olehmu dan tidak ada yang bisa menemukannya? Patriark Changsuan tersenyum tipis, itu memang disegel olehku. Tapi Istana Suci tidak pernah berhenti mencarinya. Master Istana Suci juga tidak sembarangan, dan pada tingkat ini, cepat atau lambat dia akan bisa merasakannya. Zhou Yuan terdiam. Ketika Patriark Changsuan melihat ekspresi yang semakin menyakitkan di wajah Zhou Yuan, nadanya sedikit melembut saat dia berkata, selain itu, saya tidak bermaksud agar Anda menemukan Cape Changsuan Sein sekarang. Anda dapat mencari 3 Sein Rune lainnya terlebih dahulu. Dengan begitu, bahkan jika Cape Changsuan Sein benar-benar berakhir di tangan Istana Suci, Master Istana Suci tidak akan bisa menjadi Master Surga dari Surga Changsuan. Dia melirik Zhou Yuan sambil berkata, aku tidak percaya kamu tidak tertarik pada ketiga Sein Rune itu. Zhou Yuan membasahi bibirnya, bohong jika mengatakan dia tidak tertarik pada mereka. Dia telah mendapatkan kemampuan luar biasa dari decoder Sein Rune, dan secara alami ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh 3 Sein Rune lainnya. Namun, kata-kata Changsuan juga tidak salah. Ras suci jelas ingin menangkap Yao Yao, dan sebagai anjing dari ras suci, Istana Suci pasti akan menjadi ancaman besar bagi Yao Yao jika mereka mendapatkan Cape Changsuan Sein. Meskipun dia saat ini tidak memiliki kekuatan untuk menentang Istana Suci, dia pasti bersedia diam-diam membuat masalah bagi mereka, dan paling tidak mencegah mereka mendapatkan Cape Changsuan Sein yang lengkap. Setelah beberapa pemikiran, Zhou Yuan akhirnya bertanya, lalu di mana saya dapat menemukan 3 Sein Rune lainnya? Saat ini dia mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menemukan Changsuan Sein Stem, tetapi dia dapat mencari 4 Sein Rune yang telah dipisahkan dari Sein Stem. Setelah melihat bahwa Zhou Yuan akhirnya bersedia, Patriark Changsuan terkekeh dan berkata, Sein Rune kedua disegel di Sein Genesis Peak Sekte Changsuan. Sekte Changsuan, Sein Genesis Peak, Patriark Changsuan tersenyum sambil mengangguk, ada total 7 puncak di Sekte Changsuan. Setiap puncak memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan pekerjaan dan teknik kultivasi mereka sendiri. Puncak Sein Genesis adalah tempat saya biasa mengasingkan diri. Zhou Yuan berkata, bukankah itu berarti aku harus memasuki Sekte Changsuan untuk mendapatkan Sein Rune kedua? Patriark Changsuan tersenyum, kenapa? Apakah kamu tidak mau? Sekte Changsuan saya mungkin tidak sekuat dulu, tapi itu masih salah satu sekte terkuat di surga Changsuan. Zhou Yuan terkekeh. Dia secara alami senang bergabung dengan Sekte Changsuan, lagi pula, dia memang membutuhkan perisai yang kuat untuk menjalankan misinya. Tanpa pendukung, Istana Suci akan dapat melakukan apapun yang mereka suka dengannya kapanpun mereka mau. Puncak Sein Genesis disegel oleh saya sebelum saya mati, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Setelah kalian berdua memasuki Sekte Changsuan dan melewati upacara pemilihan puncak, Anda dapat menggunakan stempel saya untuk memasuki Sein Genesis Peak, hancurkan segelnya dan buka kembali. Sungguh merepotkan. Sudut mulut Zhou Yuan ditarik ke belakang. Orang tua, kamu adalah pendiri Sekte Changsuan. Tidak bisakah kami membawa stempelmu langsung ke ketua sekte dan meminta izin untuk memasuki puncak Sein Genesis untuk menemukan Sein Rune? Tidak, Patriark Changsuan perlahan berkata, rahasia Sein Rune terlalu penting, dan tidak ada seorang pun di Sekte Changsuan yang mengetahuinya. Itulah mengapa kamu tidak dapat mengungkapkannya. Lebih-lebih lagi, Patriark Changsuan terdiam sesaat, sebelum dia berkata, saya curiga kematian saya bukan semata-mata karena orang luar. Mata Zhou Yuan menyipit. Mungkinkah ada mata-mata di Sekte Changsuan? Betapa berbahayanya. Ekspresi sedih memenuhi wajah Zhou Yuan. Dia menatap Patriark Changsuan dan berkata dengan suara yang sepertinya menyiratkan sesuatu yang lain. Penatua, tugas yang Anda berikan sama sekali tidak mudah. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin seekor kuda berlari kencang, Anda sudah harus memberinya makan dengan baik. Ketika Patriark Changsuan melihat betapa terbuka orang ini berani bertanya, dia tidak bisa menahan tawa jengkel, sebelum dia berkata dengan suara yang sedikit kesal, jangan khawatir, kamu tidak akan mati kelaparan.
Dia mengulurkan tangan saat sinar cahaya keemasan berkumpul ke arahnya, secara bertahap mengambil bentuk setetes cairan emas. Itu tampak seperti setetes darah emas. Munculnya tetesan darah keemasan ini segera menyebabkan angin bertiup kencang saat Genesis Ki yang tak berujung mulai melonjak. Apa itu? Tatapan Zhou Yuan terpaku pada tetesan darah keemasan saat dia menelan ludahnya. Patriark Changxuan tertawa kecil. Inilah yang kalian semua impikan untuk didapatkan di Saint Remains Domain, setetes darah sainku. Bab 204, Darah Orang Suci. Tatapan Zhou Yuan tampak mendidih karena kegembiraan saat dia menatap setetes darah emas. Dia sudah bisa merasakan Genesis Ki yang tak terbatas terkandung di dalamnya. Tingkat kemurnian menyebabkan kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bukankah alasan mengapa semua jenius di benua Changmang berkumpul di sini adalah demi setetes darah Saint yang legendaris ini? Setetes darah orang suci ini menyimpan keajaiban seorang orang suci. Dikatakan bahwa menyerapnya akan membersihkan tulang dari ketidakmurnian dan memperkuatnya. Ketika diambil oleh praktisi yang belum membuka meridian-meridian mereka, itu akan membawa mereka melewati tahap pembukaan saluran, dan langsung ke tahap perawatan Ki. Selain itu, fondasi mereka akan sangat kokoh. Namun, jelas tidak ada orang yang mau menggunakan benda berharga seperti itu pada seseorang yang belum membuka meridian-meridian. Selain itu, darah orang suci dapat merekonstruksi fondasi seseorang. Jika seseorang menemui masalah dalam kultivasinya yang menyebabkan ketidakstabilan pada fondasinya, proses rekonstruksi akan dapat memperbaiki masalah ini dengan sempurna. Yang paling penting tentu saja, ada banyak keajaiban yang terkandung dalam darah orang suci, yang sangat bermanfaat bagi kemajuan kultivasi seseorang di masa depan. Patriark Changxuan tampak tersenyum di permukaan saat dia melihat ke arah Zhou Yuan dan bertanya, "Nak, apakah ini cukup untuk membuatmu kenyang?" Zhou Yuan menyeka air liur yang tergantung di sudut mulutnya saat dia membuat gerakan jempol. Patriark sangat murah hati. Dia kemudian berhenti sejenak, sebelum dia berkata, "Apakah ada lagi?" Wajah muda tampan Patriark Changxuan langsung menghitam. "Kamu pikir ini adalah sayuran yang bisa kamu beli secara massal di pasar? Bahkan di masa jayaku, kehilangan setetes darah Saint akan membutuhkan waktu lama untuk pulih." Zhou Yuan tertawa kering. "Ini lelucon, tolong jangan marah." Patriark Changxuan bertanya dengan suara agak jengkel, "Lalu bagaimana dengan tugas yang saya ingin kamu lakukan?" Zhou Yuan buru-buru berkata, "Jangan khawatir Patriark, karena Istana Suci adalah ancaman bagi kakak Yao Yao, mereka secara alami akan menjadi musuh nomor satu saya, tidak peduli apa, saya tidak akan membiarkan 3 Saint Rune lainnya mendarat di tangan mereka." Sejujurnya, dia masih akan memilih untuk membantu Patriark Changxuan bahkan tanpa keuntungan apapun. Lagi pula, dengan cara tertentu, Istana Suci memang merupakan ancaman potensial bagi Yao Yao. "Buatlah persiapanmu, kamu akan menyerap darah Saint di sini karena kamu mungkin tidak dapat melindungi dirimu sendiri jika kamu pergi." Patriark Changxuan mendengus pelan. Zhou Yuan mengangguk setelah mendengar ini. Patriark Changxuan benar, darah Saint terlalu memikat, dan siapa yang tahu berapa banyak faksi yang sudah berkumpul di luar Saint Remains Domain. Jika mereka mengetahui bahwa dia memiliki setetes darah suci, siapa yang tahu pikiran jahat macam apa yang akan muncul di hati mereka. Dia pasti akan diganggu oleh masalah yang tak ada habisnya. Dia duduk di bawah pohon pinus, wajahnya dipenuhi antisipasi. Patriark Changxuan menjentikkan jarinya, dan darah emas Saint berubah menjadi kilatan emas saat ditembakkan. Itu dengan cepat mengembang di udara, berubah menjadi kabut emas kental yang mengalir ke Zhou Yuan melalui hidungnya. Ledakan keras langsung meledak di benak Zhou Yuan. Dia merasa seolah-olah gunung berapi meletus di tubuhnya. Kabut emas yang menghanguskan dengan panik menyapu keempat anggota badan dan tulangnya seperti lahar. Di rumah Ki-nya, Ki Piton semesta emas gelap mendesis dan mulai melahap kabut emas dengan rakus. Kabut emas kental memenuhi setiap sudut tubuh Zhou Yuan, perlahan meresap ke dalam daging, darah, dan tulangnya. Pada saat ini, bintik emas yang bersinar mulai muncul di darah, daging, dan tulang di dalam tubuhnya. Gelombang Genesis Ki dari tubuh Zhou Yuan terus meningkat. Bukan hanya Genesis Ki-nya, bahkan roh yang awalnya redup dan lemah di antara alisnya karena menggunakan Silver Shadow mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Luka dari pertempuran sebelumnya langsung mulai membaik. Selain itu, saat rohnya menyerap kabut emas, itu mulai menguat, tumbuh semakin jasmani. Pada saat ini, setiap bagian tubuh Zhou Yuan sedang mengalami transformasi drastis. Seorang pemuda duduk di bawah pohon pinus, Genesis Ki menyebar dari tubuhnya. Tampaknya mengambil bentuk ular piton raksasa di belakangnya yang terus-menerus melahap sepotong demi sepotong kabut emas. Mata Patriark Changxuan sedikit terfokus saat dia melirik piton raksasa samar di belakang Zhou Yuan. Genesis Ki ini tampaknya hanya kelas 5, namun tampaknya mengandung potensi tak terbatas. Jika aku tidak salah,
Itu seharusnya kitab naga leluhur yang legendaris kan? Patriark Changsuan memandang ke arah Yao Yao. Yao Yao mengangguk sedikit, juga menatap Zhou Yuan saat dia berkata, antara kitab suci naga leluhur dan meriam Yuan surgawi kakek Hei, dia memilih yang pertama. Sungguh anak kecil yang ambisius. Patriark Changsuan terkekeh. Orang biasa tidak akan berani mengambil keputusan seperti itu. Lagi pula, kitab naga leluhur terlalu sulit untuk diolah, dan begitu seseorang melangkah ke jalan ini, tidak ada jalan untuk kembali. Entah Anda menjadi naga, atau Anda menjadi cacing. Aku bertanya-tanya apakah pilihannya baik atau buruk. Patriark Changsuan menggelengkan kepalanya, ekspresi tak terbaca di wajahnya. Biarkan si kecil ini perlahan menikmati transformasi yang dibawa oleh darah Sein. Patriark Changsuan melambaikan lengan bajunya saat kabut membentuk papan Go di depannya. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu cara bermain Go? Yao Yao memegang sepotong di antara jari-jarinya saat itu membuat bunyi klak yang jelas di papan tulis. Mata cerah Yao Yao menatap papan Go saat dia perlahan bertanya, mengapa Master Tua bersedia membayar harga seperti itu untuk melindungiku? Patriark Changsuan menghela nafas panjang, untuk masa depan umat manusia. Alis Yao Yao sedikit berkerut. Apakah aku benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Patriark Changsuan dengan tak berdaya menjawab, kamu seharusnya tidak menyelidikiku untuk mendapatkan informasi. Pertanyaan di hatimu secara alami akan terjawab pada waktunya. Namun, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat menuju ke surga Hunyuan. Surga Hunyuan? Mata Yao Yao berputar. Patriark Changsuan tersenyum sambil mengangguk, surga terkuat di antara 5 surga besar, dari sanalah Chang Yuan berasal. Yao Yao terdiam sedikit saat dia mengangguk lemah. Terima kasih Master Tua. Setengah bulan kemudian, Genesis Ki melonjak dan bergejolak di bawah pohon pinus di mana sosok seorang pemuda juga duduk diam. Genesis Ki yang kuat bergetar di sekelilingnya, menyebabkan pakaiannya mengepak tanpa angin. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat saat pilar cahaya Genesis Ki tiba-tiba keluar dari atas kepalanya. Genesis Ki menyerbu ke langit, berubah menjadi siluet ular piton emas gelap. Piton raksasa itu mendesis ke langit saat ia menumpahkan lapisan cahaya emas gelap. Kulit baru di bawahnya sekarang diwarnai dengan sedikit warna ungu. Jika diamati lebih dekat, orang akan melihat 2 benjolan kecil berwarna keemasan di kepala ular sanca raksasa itu, sementara cakar tampak muncul di area perutnya. Patriark Changsuan dan Yao Yao mengangkat kepala mereka untuk melihat ular piton raksasa itu. Oh, Genesis Ki si kecil telah naik ke kelas 6. Yao Yao mengangguk. Tanda-tanda pertama dari tanduk dan cakar naga telah muncul. Tanda bahwa ular sanca akan berubah menjadi naga. Sayang sekali itu bukan transformasi penuh. Jika tidak Genesis Ki-nya akan berevolusi ke kelas 7 World Subduing Heavenly Ki ular. Terbukti, Zhou Yuan telah dengan benar menyerap semua berkat naga suci dari Wu Huang, sehingga memungkinkan perubahan besar terjadi pada Ki Piton Semesta. Mulai sekarang, Ki Piton Semestanya akan berada di level kelas 6. Mata tertutup rapat Zhou Yuan tiba-tiba terbuka saat ini saat suara nyaring yang jelas terdengar dari tenggorokannya. Piton raksasa dengan sedikit fitur ular menyapu ke bawah, berubah menjadi Genesis Ki emas sedikit keunguan yang tak terbatas saat ditelan kembali ke perut Zhou Yuan dalam sekali tegukan. Suara gemuruh guntur tiba-tiba menggelegar di dalam tubuh Zhou Yuan. Dia berdiri saat gelombang Genesis Ki yang kuat meletus dari tubuhnya seperti badai. Dia jauh lebih kuat daripada setengah bulan yang lalu. Zhou Yuan hanya bisa terkesiap saat dia merasakan Genesis Ki yang kuat di tubuhnya. Dia telah menemukan bahwa dalam waktu singkat setengah bulan, dia telah naik dari tahap pertengahan gerbang surga ke tahap kuasi Alpha Origin. Tahap Alpha Origin yang sebenarnya sekarang hanya beberapa inci jauhnya, bisa dikatakan mencapai Alpha Origin dalam satu langkah. Bab 205, di tebing, di bawah pohon pinus. Kegembiraan dan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan membanjiri wajah Zhou Yuan saat dia merasakan Genesis Ki yang kuat di rumah Ki-nya. Dia tidak pernah menyangka bahwa setetes darah Sein akan melompatinya langsung dari pertengahan gerbang surga ke tahap kuasi Alpha Origin. Nyatanya, dia sudah bisa merasakan domain misterius secara samar. Jika dia tidak salah, itu seharusnya adalah Alpha Origin Heaven yang dirumorkan. Ada 9 tingkat di surga asal Alpha, dan masing-masing berisi Ki asal Alpha kunomor. Menyerap Ki asal Alpha ini secara bertahap akan mengubah rumah Ki seseorang, menyebabkan perubahan besar. Ketika rumah Ki akhirnya mencapai batasnya, itu akan berevolusi, berubah menjadi rumah ilahi. Setelah Divine Dwelling terbentuk, seseorang dapat melangkah ke tahap kediaman ilahi. Pada saat itu, Genesis Ki seseorang akan menjadi seluas awan, mampu menutupi area seluas 100 mil, membuatnya tidak dapat dibandingkan dengan tahap Alpha Origin. Sekarang aku sudah bisa merasakan keberadaan surga Alpha Origin, aku hanya perlu memasukinya untuk benar-benar melangkah ke tahap Alpha Origin, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri.
Pada kecepatan asli Zhou Yuan, dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun pelatihan keras untuk mencapai tahap kuasi Alpha Origin dari tahap pertengahan gerbang surga. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai hasil yang sama dalam waktu setengah bulan? Yang terpenting, lompatan kultivasi ini tidak membuat fondasi Zhou Yuan menjadi tidak stabil, melainkan semakin kuat dan kokoh. Keajaiban darah Sein benar-benar sulit dibayangkan bagi orang biasa. Bagaimana? Puas dengan tetesan darah Sainku? Sementara Zhou Yuan tenggelam dalam kegembiraannya, tawa tiba-tiba terdengar dari samping. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, melihat wajah tersenyum tampan Patriark Changxuan. Terima kasih banyak kepada tetua atas hadiahmu. Zhou Yuan menangkupkan kedua tangannya dengan ekspresi serius. Dia secara pribadi merasakan manfaat yang dibawa oleh darah orang suci. Tidak hanya membuat fondasinya lebih stabil dari sebelumnya, itu juga meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting tentu saja, ada beberapa keajaiban yang terkandung di dalamnya yang mungkin akan memberinya banyak manfaat di masa depan perjalanan kultivasinya. Patriark Changxuan melambaikan tangannya dan berkata, anugerah ini dimenangkan dengan tanganmu sendiri. Zhou Yuan dapat melihat bahwa Patriark Changxuan tampaknya menjadi jauh lebih samar, kemungkinan karena genesis Qi-nya hampir habis. Jelas bahwa setelah memberikan setetes darah suci kepada Zhou Yuan, sedikit energi roh yang terdiri dari Patriark Changxuan tidak akan bertahan lebih lama. Nak, tidak perlu sentimental, tujuan dari sedikit energi roh ini adalah untuk menunggu yang perlu aku tunggu. Sekarang tujuanku telah terpenuhi, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Patriark Changxuan tersenyum, kamu hanya perlu mengingat tugas yang kuberikan padamu. Zhou Yuan berkata dengan suara berat, jangan khawatir tetua, aku pasti akan memberikan segalanya, dan tidak membiarkan 3 Sein Rune lainnya mendarat di tangan istana suci. Patriark Changxuan mengangguk, adapun lokasi Sein Rune ketiga dan keempat, kamu secara alami akan mengetahuinya ketika kamu mendapatkan Sein Rune kedua. Terbukti, dia meninggalkan beberapa informasi sebagai jaminan, sehingga jika Zhou Yuan entah bagaimana tertangkap oleh semacam teknik atau taktik, dia tidak akan dapat membocorkan semua lokasi Sein Rune sekaligus. Yao Yao bangkit dari meja giok putih. Patriark Changxuan menatapnya, sebelum pandangannya beralih ke Zhou Yuan saat ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Terakhir, aku harap kamu bisa melindunginya dengan baik, karena bahkan Chang Yuan percaya padamu, aku juga percaya kamu bisa melakukannya. Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh mengangguk, dia bisa merasakan bahwa identitas Yao Yao memiliki implikasi besar, jika tidak tokoh legendaris seperti Patriark Changxuan dan Tuan Chang Yuan tidak akan terlalu menekankan hal itu. Setelah Patriark Changxuan selesai, dia melambaikan kepalanya dan berkata, pergilah. Rasa hormat muncul di hati Zhou Yuan saat dia menatap sosok ilusi Patriark Changxuan. Zhou Yuan masih terlalu lemah dan kecil sekarang, jadi dia tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang dilakukan Patriark Changxuan dan yang lainnya. Namun, tindakannya melindungi Yao Yao bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri adalah sesuatu yang dihormati dan dikagumi Zhou Yuan. Zhou Yuan membungkuk kepada Patriark Changxuan, sebelum berbalik dengan Yao Yao, segera menghilang ke dalam kabut. Patriark Changxuan memperhatikan mereka pergi saat dia menghela nafas penuh arti dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah umat manusia akan selamat atau tidak dari bencana suci yang diramalkan akan bergantung pada mereka. Ketika Zhou Yuan dan Yao Yao keluar dari kabut, mereka merasakan seluruh dunia di sekitar mereka mulai bergetar. Keduanya mengangkat kepala mereka, menemukan bahwa langit di atas Saint Remains Domain perlahan-lahan terbelah. Melalui celah itu, tanah yang dikenalnya muncul, itu adalah area di luar Saint Remains Domain. Terbukti, jalan keluar sedang dibuka, sementara Saint Remains Domain sedang dibuka. Seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, seperti belalang saat mereka terbang menuju celah, membuatnya menjadi pemandangan yang agak sibuk. Sementara Zhou Yuan berkultivasi selama setengah bulan terakhir, Patriark Changxuan telah menutup Saint Remains Domain, semua jenius di dalamnya tidak dapat keluar, dan hanya bisa diam menunggu di sini. Untungnya, genesis Qi di Saint Remains Domain kuat dan berlimpah, jadi rasanya cukup menyenangkan untuk berkultivasi di sini untuk sementara waktu. Sekarang setelah Zhou Yuan selesai, Saint Remains Domain sekali lagi dibuka oleh Patriark Changxuan. Lonjakan cahaya genesis Qi mendesing, langsung menuju ke Yao Yao. Yao Yao mengulurkan tangannya dan menangkapnya saat cahaya memudar, memperlihatkan sosok Tuntun. Yao Yao dengan lembut membelai kepala Tuntun sambil menyipitkan matanya dan menikmati belayan, mengeluarkan suara bahagia dari mulutnya. Tatapan Zhou Yuan melihat ke bawah, merasa agak sentimental saat dia menatap Saint Remains Domain yang luas dan tak berujung. Sebelum masuk, dia bisa dibilang bukan siapa-siapa di benua Changmang. Namun, saat dia pergi, kemungkinan namanya sudah mengguncang seluruh benua Changmang. Ini bukan kesombongan di pihaknya,
pencapaian luar biasa yang dia raih selama ini sudah cukup untuk menjadikannya nomor satu di antara generasi muda di benua Changmang. Selain itu, setelah menerima manfaat darah Sein, dia jauh lebih kuat dibandingkan setengah bulan yang lalu. Jika Zhou Yuan bertemu Wu Huang lagi sekarang, pertempuran akan menjadi sedikit sepihak. Ayo pergi, kata Zhou Yuan kepada Yao Yao sebelum Genesis Qi mulai menyebar. Membentuk awan emas gelap di bawah kaki mereka, Genesis Qi melonjak ke langit, membawa keduanya menuju celah. Begitu mereka menerobos celah, seluruh dunia tampak menjadi lebih luas dan lebih besar. Di daratan di kejauhan, sebuah kota megah hampir tidak terlihat, itu adalah Saint Remains City. Pada saat ini, area di luar Saint Remains Domain sangat ramai dan ramai. Aliran jenius yang tampaknya tak berujung terbang keluar. Penampilan Zhou Yuan dan Yao Yao langsung menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dipenuhi dengan rasa hormat. Adegan mengejutkan Zhou Yuan mengalahkan Wu Huang masih terukir dalam di benak semua orang. Heh, kamu Zhou Yuan yang cukup baik, untuk berpikir bahwa bahkan Wu Huang dikalahkan olehmu. Dua sinar cahaya Genesis Qi terbang dan mendekati Zhou Yuan dan Yao Yao saat tawa indah terdengar. Itu adalah Luluo dan Zuo Qiu Qingyu. Mata besar Luluo berkedip saat dia menatap Zhou Yuan, terkejut dan keheranan memenuhi wajah kecilnya. Bagaimana denganmu? Tanya Zhou Yuan sambil terkekeh. Di Bintang Sein, Luluo bertemu Zhu Ying lagi. Luluo menjawab dengan sombong, bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Aku hanya lengah waktu sebelumnya. Di sampingnya, mata cantik Qingyu berputar-putar saat dia menatap Zhou Yuan dengan penuh minat dan menyeringai. Bagaimana rasanya? Kamu sekarang adalah orang nomor satu di antara generasi muda benua Changmang. Yao Yao menggendong Tuntun, bibir merahnya sedikit melengkung saat dia menatap Qingyu. Lalu apakah kamu masih tertarik dengan lamaranku sebelumnya? Qingyu menatap wajah Yao Yao yang sempurna, tanpa cacat dan cerah, tidak dapat menahan diri untuk tidak tergelincir dan melingkarkan tangan di pinggang Yao Yao yang ramping saat dia berkata dengan suara rendah, aku memang sedikit tertarik sekarang, tapi kamu bagiku tetap yang paling menarik. Bagaimana kalau kita bertiga menikah? Dua wanita muda, yang satu sangat cantik tapi agak dingin dan menyendiri, yang lain memesona. Ketika wajah mereka diletakkan berdampingan, itu menyebabkan beberapa orang jenius melemparkan tatapan penuh nafsu. Enyah, Yao Yao tanpa ekspresi saat dia mengulurkan tangan dan menjentikkan dahi Qingyu, mendorongnya menjauh. Kata-kata penggoda kecil ini benar-benar terlalu kurang ajar. Zhou Yuan cukup dekat dengan mereka, dan karenanya bisa mendengar kata-kata Qingyu. Seluruh tubuhnya tampak langsung memanas, tatapannya tanpa sadar menyapu wajah kedua wanita muda itu. Yao Yao sepertinya merasakan tatapannya, matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke arahnya. Zhou Yuan merasa kedinginan dan buru-buru menarik matanya, tidak berani menatap matanya. Setelah banyak orang jenius meninggalkan Saint Remains Domain, batuk pelan tiba-tiba terdengar di seluruh area, entah bagaimana menutupi setiap kebisingan lainnya. Seluruh tempat terdiam. Setiap jenius menyaksikan 6 awan Genesis Qi melayang dari jauh. 6 sosok duduk di setiap awan, tekanan Genesis Qi yang kuat beriak dari tubuh mereka. Itu adalah 6 utusan. Setelah kedatangan mereka, kerumunan orang jenius menjadi gugup. Mereka tahu bahwa akhir dari Saint Remains Domain adalah awal dari pemilihan oleh 6 utusan. Mereka yang menurut mereka layak akan diizinkan memasuki 6 sekte untuk dilatih. Ini adalah sekte terkuat di surga Changsuan. Untuk setiap hadiah jenius, itu mirip dengan ikan mas yang melompat melalui gerbang naga. Bab 206, 6 awan Genesis Qi melayang di udara. 6 sosok duduk di masing-masing Genesis Qi yang kuat dan kokoh menyebar dari tubuh mereka yang mengintimidasi dan membuat kagum semua orang di area tersebut. Di hadapan 6 ahli kediaman ilahi ini, banyak orang jenius semuanya sangat hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun kesombongan saat mereka menunggu dengan sabar. Karena mereka tahu bahwa ke-6 orang ini secara praktis memiliki kendali penuh atas masa depan setiap orang jenius di sini. 6 sekte suci adalah sekte terkuat di surga Changsuan. Selama seseorang bisa masuk dan berlatih di dalam, masa depan seseorang tidak akan ada bandingannya dengan tinggal di benua seperti milik mereka. Lagi pula, sumber daya dan ahli terbaik dari surga Changsuan dikumpulkan di 6 sekte ini. Oleh karena itu, banyak orang merasa bahwa bahkan memasuki 6 sekte ini sebagai murid biasa akan lebih baik daripada menjadi jenius di benua Changmang. Tatapan Zhou Yuan juga melihat ke arah 6 utusan. Dia telah mendapatkan informasi tentang 6 sekte suci di Saint Remains Domain, dan sekarang tahu bahwa paman bertelanjang kaki itu adalah utusan dari sekte Changsuan. Adapun Zhao Pan yang dicukur bersih dan terlihat seperti pria parubaya yang tidak terhormat, dia adalah utusan dari Istana Suci. 4 sekte lainnya adalah Aula Penundukan Naga Laut Utara, Sekte Pencari Pedang, Sekte Hantu Surgawi, dan Istana Peri 100 Bunga.
Keempat sekte besar ini juga sangat terkenal di surga Changsuan, dan dikatakan seperti keberadaan raksasa. Di salah satu awan, utusan Istana Suci, Zhao Pan, mengalihkan pandangan dinginnya ke kerumunan. Tatapannya mirip dengan ujung pedang, tidak ada yang berani menghadapinya. Meskipun kamu adalah jenius dari benua Changmang, tidak akan mudah untuk memasuki 6 sekte suci kami. Kamu harus tahu bahwa ada jutaan benua di surga Changsuan, dan benua Changmang benar-benar tidak menonjol di antara mereka. Benua lain juga memiliki semua jenis jenius yang jumlahnya tak terhitung. Utusan dari 6 sekte suci juga telah dikirim ke tempat-tempat ini untuk memilih murid. Oleh karena itu, jangan merasa begitu senang dengan dirimu sendiri hanya karena kamu tampil agak baik di Saint Remains Domain. Jika ditempatkan di antara seluruh generasi muda surga Changsuan, tidak ada dari kalian yang istimewa. Suara acuh tak acuh Zhao Pan mirip dengan baskom berisi air dingin, memberikan kebangkitan dingin bagi banyak orang jenius yang awalnya mendapat kesan bahwa mereka telah tampil cukup baik di Saint Remains Domain. Zhou Yuan juga sedikit mengernyit, dia bisa merasakan bahwa tatapan beku Zhao Pan sepertinya berhenti pada Zhou Yuan ketika dia berbicara, seolah-olah kata-kata ini ditujukan padanya. Namun, ekspresi Zhou Yuan tidak berubah, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Luluo bergumam dengan suara rendah, sungguh menjijikan. King Yu melirik Zhou Yuan dan diam-diam berkata, aku berhasil mengumpulkan beberapa informasi sebelumnya. Orang yang menyelamatkan roh Zhou Yuan adalah utusan Istana Suci, Zhao Pan. Mata Zhou Yuan sedikit melebar saat amarah melintas di kedalaman matanya. Jadi orang ini adalah orang yang telah merusak banyak hal. Jika bukan karena itu, Zhou Yuan akan dapat membunuh roh Wu Huang di Saint Remains Domain, mengakhiri masalah ini dengan bersih, tidak seperti situasi saat ini, di mana ada jalan buntu. Hehe, utusan Zhao Pan tidak perlu terlalu keras. Saya merasa ada beberapa bibit yang cukup bagus di antara anak-anak kecil ini. Jika kita memberikan bimbingan dan pelatihan untuk mereka, mereka bahkan dapat menjadi pilar yang mendukung sekte di masa depan. Sementara banyak orang jenius di daerah itu benar-benar diam. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Jika seseorang menoleh untuk melihat, seseorang akan menemukan bahwa orang yang telah berbicara adalah utusan sekte Changsuan yang sedang tersenyum, Mu Wuji. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Mulailah proses seleksi. Orang yang berbicara kali ini adalah seorang pria berjubah putih, wajahnya dingin dan keras, genesis ki di sekelilingnya sangat tajam, sementara sebilah pedang tergeletak di pangkuannya. Dia adalah utusan dari sekte pencari pedang. Mereka yang berhasil mencapai tangga Sein boleh maju selangkah. Suara wanita yang baik dan lembut terdengar. Dia mengenakan jubah istana di mana pola indah dari 100 bunga bisa terlihat. Dia jelas utusan dari 100 bunga peri sekte. Mendengar suaranya, beberapa lusin sosok keluar dari kerumunan orang jenius. Mereka adalah kelompok yang berhasil mencapai tangga Sein, termasuk Zhou Yuan, Yao Yao, Luluo, dan yang lainnya. Apa yang menyebabkan Zhou Yuan agak terkejut adalah bahwa Ye Ming juga hadir, meskipun beberapa lainnya tidak terlihat. Keenam utusan itu tiba-tiba bergerak ketika mereka memandangi 3 lusin orang jenius ini. Genesis Ki bergerak maju, berubah menjadi tangan raksasa yang dengan biadab menangkap beberapa orang dan melemparkannya ke awan Genesis Ki di belakang utusan. Tidak peduli apakah para jenius ini mau atau tidak. Segera, hanya segelintir angka yang tersisa. Mereka adalah Zhou Yuan, Yao Yao, Luluo, dan para jenius lainnya yang lebih menonjol. Sekte pencari pedangku hidup untuk pedang, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami? Utusan sekte pencari pedang pertama-tama melihat ke arah Li Chunjun, suaranya jauh lebih lembut, jelas sangat menyukai bakat yang terakhir dalam pedang. Li Chunjun mengangguk sedikit. Aku bersedia. Tujuan awalnya adalah sekte pencari pedang. Para jenius lainnya mengerti setelah melihat ini, beberapa yang terakhir adalah fokus para utusan. Oleh karena itu mengapa mereka bahkan secara sukarela meminta pendapat orang-orang ini, berbeda dengan para jenius sebelumnya yang dengan santai terbagi di antara para utusan tanpa mempedulikan apa yang mereka pikirkan. Meski begitu, banyak orang jenius yang masih diliputi rasa iri. Lagi pula, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibagi begitu saja oleh para utusan. Pria berjubah hitam yang tampak menyeramkan memandang ke arah Zhensu dan berkata, Sekte Raja Yama yang sebelumnya Anda kembangkan didirikan oleh seseorang yang pernah menjadi utusan dari Sekte Hantu Surgawi. Apakah Anda bersedia untuk memasuki Sekte Hantu Surgawi? Zhensu dengan hormat mengangguk, kedua gadis kecil ini tidak buruk. Mengapa kalian berdua tidak bergabung dengan Istana Peri 100 Bunga? Wanita cantik itu tersenyum sambil memandang ke arah Luluo dan King Yu. Luluo dan King Yu bertukar pandang. Setelah melihat bahwa tidak ada utusan lain yang akan mengatakan apapun, mereka dengan anggun membungkuk pada wanita cantik itu. Wanita cantik itu tersenyum tipis, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke sisi Zhou Yuan di Yao Yao dan berkata, aku juga sangat menyukai gadis kecil ini. Meskipun Yao Yao hampir tidak memiliki genesis Ki,
Wanita cantik itu dapat melihat bahwa rohnya sangat kuat. Jika dia hanya fokus pada kultivasi roh, pencapaiannya di masa depan mungkin juga sangat menakjubkan. Mu Wuji terbatuk dan berkata, "Utusan Sang Yu, saya percaya 2 sudah cukup." Utusan lainnya mengangguk. Alasan utama mengapa mereka mengizinkan 100 Flower Fairy Palace untuk mengambil 2 adalah karena mereka tidak dapat diganggu untuk bersaing dengan seorang wanita. Lagi pula, 100 Flower Fairy Palace agak unik, hanya menerima murid perempuan. Setelah melihat keberatan utusan lain, wanita cantik itu Sang Yu hanya bisa dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Yang berikutnya adalah Ning Zan yang memasuki Balai Penundukan Naga Laut Utara. Pada saat ini, utusan Istana Suci, Zhao Pan, tiba-tiba melihat ke arah Ye Ming dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Ye Ming, kamu harus memasuki Istana Suciku." Banyak orang jenius di daerah itu mulai bergerak, semua orang merasa agak tidak puas. Lagi pula, Ye Ming berasal dari benua Dongsuan, dan sudah terasa melanggar aturan bagi mereka untuk datang ke sini untuk berpartisipasi di benua Changmang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia masih akan mendapatkan perhatian dari utusan Istana Suci. Namun, Zhao Pan bahkan tidak memberi mereka pandangan sekilas, hanya menatap Ye Ming. Ye Ming sedikit ragu, tapi akhirnya menganggukkan kepalanya. Istana Suci sedang berkembang pesat di surga Changsuan, dan memasukinya untuk berlatih jelas merupakan pilihan yang sangat baik. Mu Wuji menghembuskan asap, tersenyum sambil melirik Zhou Yuan, sebelum berbicara ke arah Yao Yao di sampingnya, "Apakah kamu bersedia memasuki sekte Changsuan saya?" Yao Yao dengan acuh tak acuh mengangguk. Dengan demikian, hanya Zhou Yuan yang tersisa. Setiap tatapan di daerah itu menoleh. Semua orang tahu bahwa Zhou Yuan adalah yang paling menonjol di Saint Remains Domain Batch ini. Benar saja, Mu Wuji tersenyum dan berkata, "Zhou Yuan, sebagai satu-satunya yang mencapai puncak Gunung Sein di Saint Remains Domain kumpulan ini, kamu dapat memilih untuk bergabung dengan sekte manapun yang kamu inginkan." Dunia sekitar terdiam, menunggu jawaban Zhou Yuan. Tapi saat Zhou Yuan hendak berbicara, utusan Istana Suci, Zhao Pan, tiba-tiba mencegat, "Zhou Yuan, jika kamu memasuki Istana Suciku, kami akan melepaskanmu karena membunuh tubuh fisik Wu Huang. Selain itu, kamu harus tahu bahwa Istana Suciku saat ini adalah sekte terkuat di surga Changsuan. Begitu kamu masuk, kamu secara alami akan menerima bimbingan dan pengawasan." Zhao Pan melihat ke bawah dari atas ke arah Zhou Yuan, nadanya tampak agak bangga. Dari apa yang bisa dilihatnya, dia sudah cukup memberi Zhou Yuan wajah, dan bahkan menawarkannya cabang zaitun. Jika Zhou Yuan punya otak, dia harus tahu apa yang harus dipilih. Yang benar adalah bahwa Zhao Pan telah mengucapkan kata-kata ini bukan karena dia sangat memikirkan Zhou Yuan. Lagi pula, itu hanya pilihan dari para jenius dari benua Changmang yang kecil. Alasan mengapa dia memberikan tawaran ini adalah karena dia tahu bahwa Zhou Yuan sangat penting bagi Mu Wuji. Dia hanya harus menimbulkan sedikit masalah untuk mempersulit Mu Wuji. Benar saja, ekspresi Mu Wuji langsung berubah agak jelek saat dia menatap Zhao Pan. "Heh, biarkan dia pergi, itu salahnya karena tidak cukup baik dan membuat tubuh fisiknya terbunuh. Siapa yang ingin kamu tidak lepaskan?" Mu Wuji mencibir. Zhao Pan mengabaikannya, hanya terus menatap Zhou Yuan. Tatapan demi tatapan semuanya mengarah ke Zhou Yuan. Di bawah pengawasan orang banyak, Zhou Yuan terkekeh dan mengangkat kepalanya untuk melihat Zhao Pan. "Saya menghargai perhatian utusan, tetapi persyaratan Istana Suci terlalu tinggi, dan saya khawatir saya tidak dapat menjangkau mereka." Setelah selesai, dia melihat ke arah Mu Wuji dan berkata, "Saya ingin bergabung dengan sekte Changsuan." Suaranya bergema di seluruh area. Ekspresi Zhao Pan langsung berubah menjadi gelap dan dingin, amarah muncul di matanya. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba mengambil langkah maju saat tekanan Genesis Ki yang mengamuk menyapu ke arah Zhou Yuan. Hal yang tidak menghargai. Karena begitu, mari kita mengobrol tentang masalah membunuh tubuh fisik Wu Huang. Suaranya yang dingin terdengar di seluruh area. Bab 207, Genesis Ki yang tak terbatas dan kuat dengan ganas menyapu keluar dari tubuh Zhao Pan seperti badai petir, menyebabkan dunia di sekitarnya sedikit bergetar. Ekspresi para jenius yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tanpa sadar berubah. Kemarahan seorang ahli kediaman ilahi bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang seperti mereka. Tekanan Genesis Ki dibebankan ke arah Zhou Yuan, membuatnya merasakan beban terberatnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya berada jauh di dalam laut. Tekanan mengerikan mengalir ke arahnya dari segala arah seolah berniat untuk menghancurkannya menjadi bubur. Tulang di sekujur tubuhnya berderit dan retak. Di rumah Ki-nya, Ki Piton Semesta mengeluarkan desisan sebagai tanggapan saat itu dengan cepat keluar dari tubuhnya, berubah menjadi piton Genesis Ki raksasa di sekelilingnya untuk memblokir tekanan yang menakutkan. "Zhao Pan, menurutmu apa yang kamu lakukan?" Namun,
Zhou Yuan tidak menderita lama sebelum suara marah Mu Wuji tiba-tiba terdengar. Genesis Qi yang sama kuat dan luasnya meletus dari tubuh Mu Wuji, menghadapi tekanan Genesis Qi Zhao Pan secara langsung. Kebuntuan antara dua ahli Divine Dueling segera membuat Genesis Qi di area tersebut menunjukkan tanda-tanda mendidih yang samar. Zhao Pan dengan dingin berkata, anak yang kejam dan tanpa ampun ini membunuh tubuh fisik seorang jenius yang menjadi perhatian istana suciku. Jika dia tidak dihukum, tidakkah orang lain akan memandang rendah istana suciku? Mu Wuji, saya menyarankanmu untuk menyerahkan anak itu, atau ketika saya melaporkan ini kepada kepala istana suci saya dapat melangkah untuk secara resmi meminta Sekte Changsuan Anda untuk menyerahkannya. Kekuatan Sekte Changsuan telah menurun sejak kematian Patriark Changsuan, sementara istana suci mirip dengan matahari terbit, bahkan menunjukkan tanda-tanda segera menjadi sekte nomor 1 di surga Changsuan. Inilah mengapa mereka menjadi semakin sombong selama bertahun-tahun. Mu Wuji tertawa sangat marah saat mendengar ini. Zhao Pan, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu benar-benar percaya sekte Changsuanku takut dengan istana sucimu? Nasib seperti itu menimpa Wu Huang karena keterampilannya kurang. Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan jika kamu terus mengganggu kami di sini? 4 utusan lainnya sedikit mengernyit, tampaknya juga berpikir bahwa Zhao Pan menyebabkan masalah tanpa alasan. Mata Zhao Pan mengeras, sepertinya kamu tidak akan menyerahkannya. Kalau begitu, aku harus mengambilnya sendiri. Genesis Qi yang luar biasa melesat keluar, berubah menjadi tangan raksasa selebar 100 kaki yang meraih Zhou Yuan. Mu Wuji dengan dingin mendengus saat Genesis Qi hijau dengan cepat keluar dari hidungnya, seperti rantai Genesis Qi raksasa. Itu melilit tangan Genesis Qi, mengikatnya dan mencegahnya turun. Teknik mengikat naga asap hijau. Pada saat yang sama, pipa di tangan Mu Wuji bergetar saat asap hijau mengepul darinya. Sepersekian detik kemudian, asap tampak menembus ruang, langsung muncul di udara di sekitar Zhao Pan saat mulai melilit tubuhnya. Asap hijau mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi saat dipegang dalam cengkeramannya, seolah-olah naga raksasa pun tidak akan bisa lepas dari cengkeramannya. Namun, saat asap hijau menyelimuti Zhao Pan, tubuhnya tiba-tiba mulai terdistorsi. Pada akhirnya, tubuhnya berubah menjadi bayangan dengan puff dan perlahan menghilang. Saat sosoknya memudar, dengusan sedingin es Zhao Pan terdengar. Aku sudah lama mendengar tentang teknik mengikat naga Mu Wuji, bagaimana mungkin aku tidak siap? Teknik membagi bayangan. Mata keempat utusan lainnya sedikit melebar saat melihat ini. Itu adalah teknik Genesis tingkat tinggi dari Istana Suci. Mereka tidak mengira Zhao Pan telah menguasainya. Di langit, tangan Genesis Qi raksasa yang dikirim Zhao Pan sebelumnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan tubuh aslinya saat tatapan dinginnya terkunci ke Zhou Yuan di dekatnya. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Zhao Pan berubah menjadi kabur saat dia menembak ke depan. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi Zhou Yuan sedikit berubah saat pandangan dingin memenuhi matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Pan akan sangat tidak tahu malu untuk menggunakan kekuatan seorang ahli Divine Dueling untuk menghadapi generasi yang lebih muda seperti dirinya yang baru saja menyentuh tahap Alpha Origin. Telapak kunci ruang Genesis Qi tanpa batas berkumpul ke arah tangan Zhao Pan yang terulur, sebelum dia tiba-tiba menepuk ke bawah. Telapak tangan itu tiba-tiba membesar di mata Zhou Yuan, menutupi seluruh langit seolah menghalangi jalan keluar. Di sampingnya, wajah cantik Yao Yao berubah sangat dingin saat dadanya naik sedikit. Indikasi bahwa dia benar-benar marah, cahaya samar mulai muncul di antara alisnya. Namun, pada saat inilah Zhou Yuan tiba-tiba meraih tangan Yao Yao yang dingin seperti batu giok. Dia melihat ke arah matanya yang sedingin es dan dengan samar menggelengkan kepalanya, sebelum mengulurkan tangan untuk meraih pinggangnya yang ramping saat sosok mereka mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, Sein Rune mulai berputar di matanya. Space Lock Hand akan menyegel ruang di sekitarnya. Bagaimana mungkin kau bisa melarikan diri, mengejek Zhao Pan. Tatapan yang memandang ke arah Zhou Yuan mirip dengan kucing yang bermain-main dengan tikus. Zhou Yuan tidak menjawab. Dia tahu betapa kuatnya seorang ahli Divine Dueling, dan tidak berniat menghadapi serangan itu secara langsung. Sein Rune kuno berputar di matanya. Area yang semula tersegel tampaknya menjadi lebih kabur. Beberapa titik lemah muncul. Zhou Yuan menggunakan langkah naga saat dia mundur dengan cepat. Dia mundur selusin langkah secara miring. Ketika langkah terakhir jatuh, area yang disegel tiba-tiba menghilang. Tangan raksasa yang mengelilingi langit juga menghilang. Pada saat ini, telapak tangan Zhao Pan mendarat sepenuhnya. Ekspresi wajahnya langsung berubah kaku saat dia menatap Zhou Yuan dengan tak percaya. Utusan lainnya berteriak dengan bingung. Mereka jelas tahu bahwa tidak ada seorang pun di bawah tahap Divine Dueling yang dapat menghindari telapak tangan Zhao Pan. Namun itu baru saja dihindari dengan cerdik oleh Zhou Yuan.
Para jenius yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu menjadi gempar, tatapan terkejut melihat ke arah Zhou Yuan. Tidak ada yang mengira dia akan selamat dari serangan dari ahli panggung Divine Dueling. Sosok Mu Wuji terbang dalam sekejap, menghalangi di depan Zhou Yuan. Namun, mata yang memandang ke arah dia juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan, jelas tidak dapat memahami bagaimana dia menghindari telapak tangan Zhao Pan. Suara-suara yang memenuhi langit menyebabkan wajah Zhao Pan terjalin dengan warna hijau dan putih. Sebelum akhirnya berubah menjadi kemarahan merah, niat membunuh keluar dari matanya. "Bajingan, kamu berani membodohiku, aku tidak akan memaafkanmu," teriak Zhao Pan. Penghinaan yang dia rasakan berubah menjadi kemarahan yang ekstrim. Sudah memalukan baginya untuk menyerang Zhou Yuan dengan kekuatan tahap Divine Dueling. Sementara gagal mencapai apapun dengan serangan itu sama saja dengan menambah penghinaan pada cedera. Jika berita ini menyebar, itu akan menjadi noda hitam pada catatannya yang akan mengikutinya sepanjang hidupnya. Genesis Ki bangkit di sekitar Mu Wuji, ekspresinya mengeras saat dia menatap Zhao Pan yang sekarang sedang marah. Tampaknya pertempuran dengan yang terakhir tidak dapat dihindari. Namun, saat Genesis Ki mulai berkumpul menuju Zhao Pan yang melolong, dunia tiba-tiba tampak bergetar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh, hanya untuk melihat semburan cahaya yang sangat besar tiba-tiba menyapu keluar dari Saint Remains Domain yang masih terbuka. Itu berubah menjadi tangan raksasa, berisi kekuatan menakutkan saat turun ke arah Zhao Pan. Pada saat yang sama, suara rendah menggelegar di seluruh area. "Ketika aku mati saat itu, aku mengatakan bahwa sampah Istana Suci tidak akan diizinkan di dekat sini. Dasar bajingan kecil, siapa yang memberimu nyali?" Suara itu membuat bingung banyak orang jenius, sementara ekspresi Mu Wuji dan utusan lainnya berubah dengan cepat. Zhao Pan yang masih melolong segera terdiam, kebingungan melintas di wajahnya selama sepersekian detik sebelum dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Kulitnya langsung berubah pucat pasi karena ketakutan yang tak terlukiskan membanjiri matanya. Patriark Changsuan," Zhao Pan tanpa sadar berteriak. Detik berikutnya, dia sudah berbalik 180 derajat, mati-matian melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dia tahu betapa menakutkannya keberadaan yang telah dia sakiti. Meskipun orang itu telah meninggal, wasiatnya tetap berada di tempat dia jatuh. Bahkan keinginan yang tersisa saja sangat menakutkan bagi Zhao Pan. Namun, tangan raksasa di langit terus turun, mengabaikan hukum ruang angkasa yang muncul di belakang Zhao Pan. Langit bergetar hebat, semua orang hanya bisa menyaksikan sosok Zhao Pan jatuh seperti bola meriam, menghancurkan gunung demi gunung. Pada akhirnya, Zhao Pan terkubur di tumpukan puing raksasa, jenius yang tak terhitung jumlahnya tertegun. Tidak ada yang mengira Zhao Pan yang ganas dari selusin napas yang lalu akan dihancurkan dalam sekejap. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Bab 208, tangan raksasa di langit berangsur-angsur menghilang, meninggalkan gunung demi gunung yang rusak. Sepertinya setengah dari pegunungan telah terkoyak. Banyak orang dengan bodohnya menatap pemandangan ini. Bahkan Zhou Yuan terperangah. Dia jelas tidak pernah mengharapkan tindakan Zhao Pan untuk menghasut sisa kekuasaan Patriark Chang Yuan. Kepala keluarga, Mu Wuji menatap kosong pada pemandangan ini, bibirnya sedikit bergetar, wajahnya diliputi oleh emosi, sementara matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Zhao Pan benar-benar sial, 4 utusan lainnya diam-diam menggelengkan kepala. Mereka secara alami tahu bahwa kematian Patriark Changsuan ada hubungannya dengan Istana Suci, oleh karena itu mengapa Patriark membenci orang-orang dari Istana Suci. Setelah kematian Patriark Changsuan, tubuhnya berubah menjadi banyak Saint Remains Domain yang berserakan di seluruh surga Changsuan. Jika siapapun dari Istana Suci terlalu dekat, mereka akan memicu kekuatan Patriark Changsuan, menimbulkan masalah besar bagi diri mereka sendiri. Dengan demikian, setiap anggota Istana Suci tidak berani mendekati salah satu dari Saint Remains Domains ini. Namun, Zhao Pan belum sedekat itu dengan Saint Remains Domain ini. Namun entah bagaimana dia masih memicu kekuatan Patriark Changsuan, menyebabkan dia menderita sampai berdarah-darah. Di bawah tatapan mengasihani yang tak terhitung jumlahnya, pilar Genesis Ki meledak dari puing-puing saat sesosok tubuh melayang ke langit, sosoknya yang menyedihkan melayang di udara. Kerumunan menoleh, hanya untuk terkejut, Zhao Pan berlumuran darah, pakaiannya robek dan compang camping, sementara Genesis Ki dengan lemah bertahan di sekelilingnya, dia jelas menderita luka yang sangat serius. Seluruh tubuh Zhao Pan gemetar tak terkendali, ketakutan dan kemarahan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan memicu kekuatan Patriark Changsuan? "Terkutuk, aku jelas sangat jauh. Kenapa ini masih terjadi?" teriak Zhao Pan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Saint Remains Domains tidak menyambut orang-orang dari Istana Suci seperti dia? Oleh karena itu mengapa dia juga menjaga jarak sejak awal, meskipun dia entah bagaimana akhirnya menimbulkan kemarahan Patriark.
Mu Wuji mengeluarkan tawa dingin saat dia mengejek. Heh, Zhao Pan. Sepertinya kamu lebih menjijikkan daripada yang lain, sangat menjijikkan bahkan Patriark tidak tahan melihatmu. Kulit Zhao Pan seputih baja karena marah, tapi dia tidak lagi berani menunjukkan sifat suka memerintah sebelumnya. Ledakan kekuatan sebelumnya membuatnya takut, dan jika bertindak lagi kemungkinan besar akan membunuhnya di tempat. Selain itu, ketenaran dan reputasi Patriark Changsuan terlalu besar. Meski sudah meninggal, nama mantan ahli Changsuan surga nomor 1 masih memiliki tingkat intimidasi tertentu. Aku tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Zhao Pan menggertakkan giginya, tatapannya yang berbisa melihat melewati Mu Wuji untuk berhenti pada Zhou Yuan. Niat membunuh di dalamnya begitu kental sehingga praktis mengalir keluar. Terbukti, dia sangat yakin bahwa Zhou Yuan adalah alasan utama penghinaannya hari ini. Setelah meninggalkan kata-kata yang mengancam ini, Zhao Pan tidak lagi memiliki wajah untuk bertahan bahkan 1 mikrodetik lebih lama. Dengan lambaian lengan bajunya, Genesis Qi menyapu, membungkus Ye Ming dan yang lainnya saat kelompok itu mulai terbang menuju Saint Remain City. Oleh karena itu, apa yang awalnya dianggap sebagai pertarungan antara para ahli Divine Dueling berakhir dengan sangat tidak bersemangat. Jenius yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas menyesal sebelum mulai berpencar. Ekspresi mereka agak kecewa, karena hanya sebagian kecil yang akhirnya dipilih oleh keenam utusan itu. Pandangan sedingin es melintas di kedalaman mata Zhou Yuan saat dia melihat sosok Zhao Pan yang pergi. Zhao Pan benar. Aku juga tidak akan melupakanmu. Akan datang suatu hari ketika aku akan memberimu akhir yang tepat untuk masalah hari ini, kata Zhou Yuan dengan dingin di dalam hatinya. Saat ini dia bukan tandingan Zhao Pan, tapi dia cukup pandai menyimpan dendam. Jika ada kesempatan di masa depan, Zhou Yuan akan memastikan untuk mengembalikan semua yang diberikan Zhao Pan kepadanya hari ini. Mu Wuji berbalik, memandang ke arah Zhou Yuan dan berkata sambil menyeringai, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Dia secara alami merujuk pada prestasi Zhou Yuan sebelumnya untuk menghindari serangan Zhao Pan yang tampaknya pasti berhasil. Zhou Yuan tersenyum. Zhao Pan adalah seorang ahli kediaman ilahi yang kekuatannya melampaui kekuatannya sendiri. Jika dia menghadapi serangan itu secara langsung, dia pasti akan langsung terbunuh. Tapi jika itu hanya mengelak, dia akan bisa melakukan tarian sebentar dengan kekuatan decoder Saint Rune. Mu Wuji berkata, mulai sekarang, kalian berdua bisa dikatakan sebagai murid tingkat pemula dari Sekte Changsuan. Dalam beberapa hari, aku akan membawa kalian berdua keluar dari benua Changmang dan menuju ke Sekte Changsuan. Kita langsung ke sana. Zhou Yuan terkejut. Tenang, aku akan mengirim seseorang ke kerajaanmu untuk memberitahu orang tuamu, kata Mu Wuji sambil tersenyum. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak saat dia menoleh ke arah utara, di mana kerajaan Zhou besar berada. Apakah kamu khawatir tentang kerajaan Wu besar? Tanya Mu Wuji saat melihat ini. Dia jelas telah menemukan hampir semua hal yang berkaitan dengan Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangguk. Meskipun ayahnya telah dibebaskan dari bayang-bayang yang dulu menghantuinya dan secara bertahap memulihkan kekuatannya, itu masih belum cukup untuk melawan Raja Wu. Selain itu, kekuatan Kekaisaran Wu besar jauh melampaui Kekaisaran Zhou besar. Dia telah mengalahkan Wu Huang dan mengambil kembali sebagian dari berkat naga suci. Begitu Raja Wu mengetahuinya, dia pasti akan marah. Zhou Yuan takut Raja Wu akan mengalihkan amarahnya ke Kekaisaran Zhou besar, dan dia tidak ingin melihat Zhou besar yang hancur ketika dia kembali. Aku bertanya-tanya bagaimana perkembangannya dengan reruntuhan sekte boneka pertempuran. Begitu kita mengonversi setiap boneka, kekuatan kerajaan Zhou besar pasti akan tumbuh luar biasa. Ketika itu terjadi, kita mungkin tidak perlu terlalu takut pada kerajaan Wu besar, pikir Zhou Yuan. Mu Wuji menghirup pipanya dan berkata, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi kerajaan Wu besar, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia kemudian menatap Zhou Yuan. Selain itu, kamu juga harus tahu bahwa Raja Wu cukup kuat, dan kemungkinan besar telah mencapai tahap kediaman ilahi. Kerajaan Zhou besarmu di sisi lain tidak memiliki satu praktisi pun pada tingkat ini. Seorang ahli Divine Dueling sudah cukup untuk mengubah segalanya. Jika kamu ingin kerajaanmu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kerajaan Wu besar, kamu akan membutuhkan kekuatan yang cocok dengan tahap kediaman ilahi. Sekte Changsuan adalah salah satu sekte terkuat di surga Changsuan. Hanya di sana kamu dapat benar-benar melebarkan sayapmu dan tumbuh menjadi pusat kekuatan sejati. Itu sebabnya kamu perlu menangkap kesempatan ini. Setelah mendengar nasihat tulus Mu Wuji, Zhou Yuan mengangguk sedikit. Dia secara alami mengerti bahwa hanya dengan memasuki Sekte Changsuan dia dapat benar-benar mengeluarkan bakatnya. Benua Changmang terlalu kecil untuknya, dan tinggal di sini justru akan membatasi pertumbuhannya. Bahkan elang yang paling berbakat pun pada akhirnya akan menjadi biasa-biasa saja jika terjebak dalam sangkar. Aku tahu, Zhou Yuan mengangguk, tangannya perlahan mengepal saat dia mengintip ke kejauhan. Ayah,
Ibu, meskipun aku tidak tega meninggalkanmu, seperti kata pepatah, seekor elang suatu hari harus meninggalkan sarangnya. Tapi jangan khawatir, ketika aku kembali ke kerajaan Zhou besar, aku pribadi akan mengambil kembali semua yang telah hilang dari kerajaan Zhou besar kita, jadi, kamu harus menungguku kembali. Bab 209, dalam sebuah studi di istana kerajaan Zhou besar. Zhou King sedang duduk di meja kerjanya dengan Qin Yu di sisinya, di depan mereka berdiri Wei Changlan, Wei Qingqing dan Raja Racun Hitam dengan tangan di belakang punggung. Ada secarik kertas emas di tangan Zhou King, ekspresinya agak rumit saat dia menyentuhnya dan berkata, seorang utusan dari Sekte Changsuan mengunjungi kita sebelumnya. Kata-kata Sekte Changsuan menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir bergetar. Mereka dengan jelas memahami apa yang diwakili oleh kata-kata ini, itu salah satu penguasa surga Changsuan, eksistensi yang membuat kerajaan Zhou besar terlihat seperti semut. Praktisi Alpha Origin pada dasarnya adalah kekuatan pertempuran paling elit di Kekaisaran Zhou besar, tetapi ketika dimasukkan ke dalam Sekte Changsuan, mereka hanya akan menjadi murid biasa. Wei Changlan dan yang lainnya gugup, lagi pula, kedua belah pihak tidak berada di level yang sama. Jika Sekte Changsuan ingin melakukan sesuatu pada Kekaisaran Zhou besar, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawan. Melihat ekspresi mereka membuat Zhou King terkekeh sejenak, sebelum dia berkata, tidak perlu gugup, surat itu mengatakan bahwa Yuan Er telah menonjol dari banyak jenius di Saint Remains Domain, dan telah direkrut menjadi Sekte Changsuan, dia sekarang sepertinya sudah dalam perjalanan ke sana. Kata-kata ini mengejutkan Wei Changlan dan Raja Racun Hitam. Segera setelah itu, mereka hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Yang mulia benar-benar jenius yang diberkati oleh surga. Aku tidak percaya dia telah bergabung dengan Sekte Changsuan. Wei Changlan agak terkejut, hatinya dipenuhi kekaguman. Mereka jelas mengerti betapa cerahnya masa depan Zhou Yuan setelah bergabung dengan Sekte Changsuan. Di sampingnya, mata Wei Qingqing juga bergetar, sedikit emosional saat mengingat pertemuan pertama mereka. Pertama kali dia melihat Zhou Yuan di negara Changlan, dia masih tampak agak tidak dewasa meskipun nilainya secara bertahap terungkap. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa orang yang pernah dia yakini telah menipu jalan ke tempat pertama dalam ujian peringkat kelas, dalam waktu singkat dalam setahun, akan mencapai ketinggian yang memusingkan. Nama Zhou Yuan telah lama tersebar di seluruh benua Changmang. Semua orang tahu epik tentang bagaimana Pangeran Zhou besar, dengan kekuatan panggung gerbang langitnya, mengalahkan Pangeran Alpha Origin Wu besar, Wu Huang, di Saint Remains Domain, menjadi individu nomor satu di antara generasi muda benua Changmang. Dan sekarang, Zhou Yuan telah melangkah melewati pintu Sekte Changsuan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Semakin sulit membayangkan betapa mempesona pemuda itu ketika mereka bertemu lagi. Yang mulia benar-benar naga suci, desah Raja Racun Hitam. Dia tidak punya pilihan selain mengakui pencapaian pertempuran Zhou Yuan. Dari apa yang dia lihat, bahkan dia mungkin tidak dapat meraih kemenangan melawan Zhou Yuan sekarang. Pria muda yang belum dewasa yang dia temui di Blackwater sudah mulai mengungguli dia. Kata-kata mereka membuat Zhou King menyeringai lebar, senyum penuh kebanggaan. Zhou King berkata, dalam surat itu, Yuan Er memberitahu kami untuk sedikit lebih berhati-hati terhadap kerajaan Wu besar, terutama Raja Wu yang sekarang sedang marah. Wei Changlang menangkupkan tinjunya dan berkata, jangan khawatir yang mulia. Saya telah mengirim sebagian besar pasukan kami ke perbatasan untuk mengawasi setiap aktivitas dari kerajaan Wu besar. Zhou King mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah Raja Racun Hitam dan bertanya, bagaimana kemajuan di reruntuhan Sekte Boneka Pertempuran? Kami telah menemukan 5 boneka pertempuran Alpha Origin, dan jumlah boneka gerbang surga telah mencapai ratusan, dan kami meramalkan lebih banyak lagi di masa depan. Zhou King mengangguk puas. 5 boneka pertempuran Alpha Origin dan beberapa ratus boneka pertempuran gerbang surga adalah kekuatan yang kuat. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan kekuatan Kekaisaran Zhou besar, membuatnya sedemikian rupa sehingga Kekaisaran Wu besar tidak akan dapat mencapai sesuatu yang signifikan kecuali mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang. Pasukan kerajaan Wu besar saat ini diikat, membuat mereka tidak dapat melakukannya. Hebat, ini sulit bagi semua orang. Kekaisaran Zhou besar perlu menyembunyikan kekuatan kita dan menunggu waktu saat kita mengumpulkan kekuatan. Aku percaya bahwa suatu hari pada akhirnya akan tiba ketika Kekaisaran Zhou besar akan mendapatkan kembali kejayaan kita sebelumnya, kata Zhou King dengan senyum tipis. Dari ekspresi Zhou King, Wei Changlan dan Raja Racun Hitam dapat merasakan martabat raja yang semakin meningkat, perubahan yang dapat dikaitkan dengan menghilangkan bayangan di hatinya dan pemulihan kekuatannya secara bertahap. Ekspresi rumit muncul di wajah Wei Changlan. Kekaisaran Zhou besar tidak lagi tertekan dan memudar seperti sebelumnya, tetapi malah dipenuhi dengan dorongan tertentu saat terus tumbuh.
Sepertinya semuanya mulai berubah ketika pangeran mereka menemukan 8 meridian-meridiannya dan mulai berkultivasi. Wajah pemuda yang lembut dan tenang muncul di benak Wei Changlan saat dia menghela nafas di dalam hatinya. Klan Zhou memang memiliki naga suci. Setelah diskusi singkat, Wei Changlan dan yang lainnya mundur, meninggalkan Zhou King dan Qin Yu. Senyum di wajah Zhou King memudar. Jari-jarinya merasakan kertas emas di tangannya saat dia menghela nafas dengan lembut. Aku ingin tahu kapan Yuaner akan kembali. Mata Qin Yu sedikit merah. Dia adalah yang paling sedih dan tidak mau melihat putranya pergi sejauh ini. Tapi jangan khawatir Yuaner, ayah mungkin tidak mampu sepertimu. Tapi aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindungi kekaisaran Zhou besar dan meredakan kekhawatiranmu. Kamu hanya perlu berkonsentrasi pada kultivasimu di Sekte Changsuan. Zhou King mengangkat kepalanya, ekspresinya berubah sedikit muram saat tatapannya menembus jendela dan melihat ke arah kerajaan Wu besar. Raja Wu adalah gunung raksasa yang menjulang di atas seluruh kerajaan Zhou besar. Zhou King tahu bahwa dia telah melangkah ke tahap kediaman ilahi, menggunakan kekuatan yang jauh melampaui miliknya. Raja Wu, Anda memang individu yang luar biasa. Dalam hal ini saya akui bahwa saya lebih rendah dari Anda. Namun, kamu telah membuat satu kesalahan fatal. Itu, kamu terlalu meremehkan naga suci dari klan Zhouku. Jadi bagaimana jika kamu telah mencapai tahap Divine Dueling? Ketika naga suci klan Zhou saya kembali, sudah waktunya bagi klan Wu Anda untuk membayar utangnya. Tinggi di langit, awan tiba-tiba terkoyak saat bayangan raksasa melintas. Bayangan itu dengan bersih memotong lapisan demi lapisan awan menjadi dua, kecepatannya secepat bintang jatuh. Jika diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu adalah perahu raksasa. Pola kuno yang tak terhitung jumlahnya telah diukir di badan kapal, menghasilkan gelombang Genesis Ki yang luar biasa. Kapal itu dikenal sebagai Skybreaker Shuttle, itu adalah harta Genesis yang digunakan untuk perjalanan jarak jauh yang cepat, dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Selain itu, ia dapat menahan banyak elemen alami, memungkinkannya bergerak dengan bebas. Di perahu raksasa itu ada pola 100 bunga yang indah, menandakan bahwa itu milik istana peri 100 bunga. Penumpang di dalamnya adalah 6 utusan dan para jenius terpilih dari benua Changmang. Benua Changmang sangat jauh dari benua tempat 6 sekte suci berada, dan tidak semua benua di sepanjang jalan dilengkapi dengan arai teleportasi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan adalah melakukan perjalanan melalui benua-benua ini. Namun, ada angin astral yang kuat di antara benua, yang hanya bisa dilintasi oleh kapal seperti Skybreaker Shuttle. Mencoba menyeberang tanpa satupun sangat melelahkan, dan bukan prestasi yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Mengingat penanaman Zhou Yuan dan yang lainnya, mereka jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melintasi antar benua. Pada level tertentu di atas kapal raksasa, Mu Wuji duduk bersila sambil meniup pipanya. Di hadapannya adalah Zhou Yuan, Yao Yao, dan selusin jenius lainnya yang telah dipilih untuk memasuki Sekte Changsuan. Zhou Yuan dan Yao Yao duduk di depan, jelas para pemimpin kelompok itu. Dalam kelompok kecil di belakang mereka ada sosok yang familiar, itu adalah penguasa kota junior dari Shenri Main City, Xiao Tiangxuan. Pada awalnya, Zhou Yuan agak heran bahwa Xiao Tiangxuan berhasil memasuki Sekte Changsuan. Belakangan, Mu Wuji menjelaskan bahwa dia telah memberikan izinnya karena penguasa kota secara pribadi memohon. Meskipun Zhou Yuan tidak terlalu menyukai pria yang telah memberinya sedikit masalah di Shenri Main's Domain, dia tidak mempersulitnya. Bagaimanapun, setelah kekuatan Zhou Yuan meningkat, Xiao Tiangxuan tidak lagi menjadi ancaman. Xiao Tiangxuan adalah individu yang cerdas, dan tahu bahwa statusnya sebagai penguasa kota junior tidak berguna di sini. Oleh karena itu, dia berperilaku lebih baik dalam perjalanan mereka, seolah takut Zhou Yuan akan mengincarnya. Dengan kecepatan kita saat ini, kita harus mencapai benua Shengzhou dalam sebulan. Apakah kalian semua tahu tentang benua Shengzhou? Mu Wuji merasa ini saat yang tepat untuk mengajari anak-anak kecil ini beberapa pengetahuan umum. Semua orang menggelengkan kepala. Mu Wuji menghela nafas dan mulai menjelaskan, benua Shengzhou adalah benua nomor 1 di surga Changsuan. Legenda mengatakan semua benua lain di surga Changsuan dipisahkan dari benua Shengzhou. Oleh karena itu, jika seseorang mengatakan bahwa total berkat surga Changsuan adalah 10, benua Shengzhou akan diberkati dengan 60%. Itulah mengapa itu disebut tempat berkumpulnya Genesis Ki. Luasnya benua Shengzhou jauh di luar imajinasi Anda, dan masing-masing dari 6 sekte suci telah didirikan di sana. Meskipun kami 6 sekte suci adalah faksi terkuat di benua Shengzhou, ada beberapa sekte dengan akar kuno dan fondasi kuat yang tidak untuk diremehkan. Setelah menghabiskan sebagian besar hari berbicara, Mu Wuji mengambil satu kepulan asap terakhir, sebelum dia melirik kelompok itu dan perlahan berkata, selain semua ini, ada sesuatu yang harus kuberitahukan kepada kalian semua.
meskipun kalian dipilih oleh saya, itu tidak berarti bahwa Anda akan dapat benar-benar menjadi murid dari Sekte Changsuan. Kata-kata ini menyebabkan ekspresi semua orang membeku sesaat. Ada jutaan benua di surga Changsuan, dan para jenius dari benua ini juga akan dipilih oleh Sekte Changsuan. Pada akhirnya, jumlah murid baru kemungkinan akan lebih dari 10.000. Orang-orang ini sama seperti dirimu, masing-masing adalah elit yang luar biasa di benua masing-masing. Setelah kalian tiba di Sekte Changsuan, semua murid baru akan memiliki waktu 3 bulan untuk menyesuaikan diri dan berlatih. Setelah itu akan menjadi upacara pemilihan puncak, dan hanya dengan melewati upacara pemilihan puncak, kalian akan diizinkan untuk memasuki salah satu dari 7 puncak, dan secara resmi menjadi murid Sekte Changsuan. Sekitar setengah dari peserta akan dihilangkan selama upacara pemilihan puncak, dengan kata lain, kemungkinan setengah atau bahkan lebih dari kalian akan eliminasi. Orang-orang ini hanya bisa menjadi murid tercatat yang mungkin hanya berlatih di luar puncak, hanya setelah membuat cukup kontribusi mereka akan diizinkan untuk bergabung dengan 7 puncak. Setelah mendengar kata-kata ini, bahkan mata Zhou Yuan sedikit melebar, untuk berpikir bahwa setengahnya akan dihilangkan, sepertinya tidak mudah untuk memasuki Sekte Changsuan. Bab 210, suasana di ruangan menjadi lebih berat setelah kata-kata Mu Wuji sebelumnya. Jenius lainnya, termasuk Xiao Tiangxuan dan yang lainnya, memiliki ekspresi mengejek, ketidakpastian mewarnai mata mereka. Mereka memang yang terbaik di antara generasi muda benua Changmang, tetapi yang mereka lawan sekarang juga adalah elit di benua masing-masing. Faktanya, pesaing mereka bahkan kemungkinan akan memasukkan yang terbaik di benua Shengzhou. Mu Wuji telah menjelaskan sebelumnya bahwa jika surga Changsuan memiliki 10 berkat, 6 akan pergi ke benua Shengzhou. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa lebih kuatnya para jenius dari sana. Mereka telah meninggalkan benua Changmang untuk apa yang mereka lihat dalam hati mereka sebagai tanah suci kultivasi. Keluarga dan klan mereka menaruh semua harapan mereka pada mereka. Jika mereka gagal menjadi murid formal, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Mu Wuji melihat ke arah kelompok itu, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghibur mereka. Standar Sekte Changsuan sangat ketat, dan tidak sembarang orang bisa menjadi murid formal. Di antaranya, tentu saja ada yang akhirnya tertawa, dan ada pula yang berakhir dengan air mata. Ketika kalian mencapai Sekte Changsuan, semua murid baru akan dibagi menjadi beberapa kategori, murid kelas 1, murid kelas 2 dan murid kelas 3. Apakah ada perbedaan? Tanya Zhou Yuan. Tentu saja ada bedanya. Mu Wuji terkekeh. Murid kelas 1 tidak hanya akan diberikan tempat tinggal pribadi mereka sendiri, tetapi bahkan memiliki batas genesis rune yang tertulis di area tersebut, membuat genesis ki lebih melimpah dan terkonsentrasi, jauh melampaui tempat tinggal para murid lainnya. Tinggal di tempat seperti itu tentu akan membawa banyak manfaat. Selain itu, murid kelas 1 akan diberikan sekantong genesis food kelas 5, Heaven Heart penempaan tubuh kon, oleh sekte setiap minggu. Konsumsi harian akan mengeraskan tubuh dan mempercepat kultivasi genesis ki. Tentu saja, sumber daya kultivasi lainnya karena murid kelas 1 juga akan melebihi murid biasa. Makanan genesis kelas 5, Zhou Yuan tidak bisa menahan tangis ketika dia mendengar 4 kata ini saat napasnya mulai meningkat. Orang harus tahu bahwa butir roh api yang Zhou Yuan berusaha keras untuk mendapatkannya hanyalah makanan genesis kelas 4, sedangkan beras kristal misterius yang dia konsumsi setiap hari bahkan lebih rendah di kelas 2. Meski begitu, dia mendapat banyak manfaat dari 2 genesis food ini. Meskipun bakat dan kerja kerasnya adalah faktor utama yang berkontribusi pada kemajuan pesatnya dalam waktu singkat 2 tahun, faktor eksternal seperti sumber daya kultivasi tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu mengapa dia sangat terkejut ketika mendengar bahwa seseorang dapat mengkonsumsi makanan genesis kelas 5 sebagai makanan sehari-hari di Sekte Changsuan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan betapa bermanfaatnya konsumsi J besar tempering tubuh jantung surga dalam jangka panjang. Mu Wuji tersenyum saat dia melihat ke arah kelompok itu. Tatapannya akhirnya berhenti di wajah cantik Yao Yao. Namun, aku khawatir satu-satunya di antara kalian yang bisa dinilai sebagai murid kelas 1 adalah Yao Yao. Meskipun Yao Yao tidak memiliki genesis ki, Mu Wuji dapat merasakan bahwa kekuatan rohnya kemungkinan besar telah mencapai tahap pertengahan jasmani. Adapun kamu, Mu Wuji menoleh ke arah Zhou Yuan dan bercanda, berdasarkan tingkat kultivasimu saja, aku khawatir kamu bahkan tidak akan berhasil menjadi murid kelas 3. Namun, Mu Wuji tahu betapa hebatnya kekuatan pertempuran Zhou Yuan. Dalam pertarungan nyata, dia mungkin tidak kalah dari para jenius Alpha Origin lapisan kedua atau ketiga itu. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan lapisan pertama Alpha Origin Wu Huang ketika dia berada di tahap pertengahan Heaven Gate. Zhou Yuan tersenyum tak berdaya. Mu Wuji tiba-tiba berkata, "Benar, ambil token yang diberikan Tuan Tua kepadamu." Zhou Yuan sejenak tertegun, tapi dengan cepat mengerti. Dia berbicara tentang Tuan Tua yang membawa pergi Su Youwei.
Zhou Yuan mengeluarkan token dari tas semesta dan menyerahkannya kepada Mu Wuji sambil bertanya dengan rasa ingin tahu, apa gunanya. Mu Wuji menerima token dan terkekeh, dengan token ini, bahkan orang cacat pun akan dapat menikmati perawatan murid kelas 1. Kata-kata ini segera menyebabkan Xiao Tiangxuan dan yang lainnya melihat ke arah token dengan hasrat dan kecemburuan yang membara. Zhou Yuan juga agak heran, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan memberi begitu banyak wajah pada tuan tua itu. Apakah paman gurumu tahu asal-usul tuan tua itu? Apakah dia juga dari sekte Changxuan? Zhou Yuan tidak bisa tidak bertanya. Hanya setelah lelaki tua itu pergi, Zhou Yuan menyadari bahwa setelah semua pembicaraan itu, lelaki tua itu bahkan tidak memberitahunya kemana dia membawa Su Youwei. Tindakan yang jelas dilakukan lelaki tua itu dengan sengaja. Mu Wuji menggelengkan kepalanya. Tuan tua itu bukan dari sekte Changxuan, tapi dari surga Hunyuan. Surga Hunyuan? Zhou Yuan tertegun. Sekarang, dia secara alami tahu bahwa surga Hunyuan adalah yang terkuat di antara 5 surga. Bukankah ini berarti Youwei telah pergi ke surga Hunyuan? Zhou Yuan sedikit sedih. Ini benar-benar mirip dengan dunia yang terpisah. Dia tidak tahu kapan atau di mana dia akan bertemu dengannya lagi. Tatapan Mu Wuji beralih ke arah yang lain saat dia berkata, itulah mengapa kalian semua seharusnya tidak memiliki pola pikir bahwa kalian akan dapat dengan lancar memasuki sekte Changxuan hanya karena kalian dipilih olehku. Jika kalian mengendur dalam pelatihan dan akhiri sampai tersingkir, tidak akan ada yang bisa disalahkan kecuali dirimu sendiri. Peringatan Mu Wuji membuat hati banyak orang jenius menggigil. Mereka tahu bahwa mereka terlalu santai akhir-akhir ini, dan bahkan mengendur dalam kultivasi mereka. Tidak ada yang berani tinggal, segera mengakui satu demi satu. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Sebuah perahu raksasa melesat dengan mulus. Beberapa sosok diam-diam duduk di sekitar tablet bundar di dekat bagian depan perahu. Mereka adalah Zhou Yuan, Yao Yao, Lu Luo, Zuo Qiu King Yu, dan bahkan Zhen Su, Lu Chunjun plus Ning Zhan. Lu Luo awalnya adalah satu-satunya yang dipanggil Zhou Yuan, tetapi Zuo Qiu King Yu ingin mengadakan pertemuan sebelum mereka berpisah di benua Shengzu, yang mengejutkan mereka, bahkan Zhen Su, Li Chunjun dan Ning Zhan yang tidak begitu akrab telah bergabung. Mereka semua jelas mengerti bahwa tidak peduli seberapa terkenal mereka sebelumnya di benua Changmang, lingkaran besar yang dulu mereka miliki sekarang akan memudar saat mencapai benua Shengzu. Jalan masa depan mereka harus dibuat oleh mereka sendiri. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan sekali lagi naik ke puncak atau kembali ke keadaan biasa-biasa saja. Ketiga gadis itu berbicara dan tertawa di satu sisi, sementara Zhou Yuan mengangkat cangkirnya dan tersenyum pada Li Chunjun. Aku sudah lama ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karena bantuanmu di tangga Sein, Wu Huang kemungkinan besar akan sulit menempati posisi pertama. Di kaki terakhir tangga Sein, Li Chunjun telah membantu Zhou Yuan, membiarkannya mengejar Wu Huang dan mendaki puncak bersama. Kain hitam Li Chunjun membungkus mata, memandang ke arah Zhou Yuan saat dia juga mengangkat cangkir dan mengosongkannya, sebelum suaranya yang serak terdengar. Itu karena hanya kamu yang bisa melakukannya. Wu Huang sangat kuat, dan aku tidak bisa membunuh fisiknya, tubuh. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, izinkan aku menggunakanmu untuk memoles pedangku jika ada kesempatan di masa depan. Zhou Yuan menyeringai dan berkata dengan riang, aku akan menemanimu kapan saja. Mata Ning Zhan bersinar ketika dia mendengar ini, tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, ketika saatnya tiba, bertarunglah denganku juga. Kita juga bisa melakukannya sekarang. Zhou Yuan terkekeh. Ning Zhan membeku sedikit, menggelengkan kepalanya saat dia berkata, aku ragu aku akan bisa mengalahkanmu sekarang. Kamu bahkan lebih kuat daripada saat kamu melawan Wu Huang. Meskipun dia adalah seorang pecandu pertempuran, indranya sangat tajam. Dengan demikian, dia dapat mengatakan bahwa Zhou Yuan berada di level yang berbeda dibandingkan dengan ketika dia melawan Wu Huang. Di sampingnya, King Yu meletakkan tangannya di dagunya, tersenyum saat menatap Zhou Yuan. Zhou Yuan, aku mendengar bahwa ada lebih banyak orang jenius di benua Shengzu daripada ikan di sungai, hampir terlalu banyak untuk dihitung. Sebaiknya kamu tidak membiarkan dirimu menghilang ke kerumunan, membuatnya sedemikian rupa sehingga aku bahkan tidak akan mendengarnya, namamu. Jadi bagaimana jika kamu mendengar namanya? Apakah kamu akan memberitahu orang lain bahwa dia adalah pengantin pria yang kamu pilih? Lu Luo tertawa kecil. Mata King Yu berputar-putar dalam pikiran, mempesona saat dia dengan berani menyatakan, jika namanya benar-benar menyebar di benua Shengzu, saya tidak akan rugi jika saya memberitahu orang lain bahwa dia adalah calon pengantin pria yang saya perhatikan. Itu sebabnya, kamu harus bekerja keras Zhou Yuan. King Yu menyeringai lebar. Ada senyum tipis di wajah Zhou Yuan. Yang benar adalah dia tahu bahwa setiap orang merasakan tekanan setelah menyadari tantangan masa depan yang akan mereka hadapi. King Yu mungkin tampak menggodanya, tetapi di balik itu semua, bukankah dia juga mendorongnya?
Zhou Yuan mengangkat cangkirnya. Tatapannya menyapu semua orang. Setelah keheningan singkat, dia tersenyum. Teman-teman yang telah berdiri di samping saya dalam pertempuran. Meskipun benua Changmang kita adalah tempat yang kecil, ketika suatu hari kita berdiri di puncak generasi muda benua Shengzu, mereka akan tahu betapa menakjubkan benua Changmang yang kecil itu sebenarnya. Semuanya, aku berharap bisa melihat kalian semua lagi di puncak. Di bawah sinar bulan, wajah muda dan ramah itu tersenyum tenang. Seolah-olah api yang tak terpadamkan menyala di matanya, pemandangan yang akan sedikit menggerakkan hati siapapun. Ketika mata berkilauan King Yu menatap Zhou Yuan pada saat itu, dia sedikit terkejut bahwa pemuda yang biasanya lembut akan memiliki kebanggaan yang begitu tinggi. Li Chunjun, Ning Zhan dan Zhen Su merasakan darah di tubuh mereka sedikit bergerak, sebelum mereka mengangkat cangkir mereka dan menghancurkannya bersama. Haha, baiklah, mari kita lihat berapa banyak dari kita yang akan mengguncang benua Shengzu dalam beberapa tahun. Suara penuh gairah dari para pemuda ini dipenuhi dengan kecerobohan kaum muda. Di lantai atas di perahu raksasa, Mu Wuji, wanita cantik berpakaian istana dan beberapa utusan lainnya tampak mengalihkan pandangan mereka ke bawah, sebelum mereka bertukar pandang dan tertawa kecil. Alangkah baiknya menjadi muda, di dekatnya, ada pandangan sinis di mata Zhao Pan saat senyum mengejek dan menghina muncul dari sudut mulutnya. Sungguh sekelompok udik desa yang bodoh. Ketika kamu mencapai benua Shengzu dan melihat para terpilih yang sebenarnya, kamu akan tahu betapa menggelikannya janjimu terlihat hari ini. Jangan khawatir Zhou Yuan. Setelah aku kembali dan melaporkan semuanya ke kepala istana, para terpilih dari istana suciku kemungkinan besar akan menghancurkan kepercayaan dirimu yang menyedihkan. Hehe, aku sangat menantikan hari itu. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a